Boleh, asal pada tempatnya dengan porsi yang juga sewajarnya. Terkadang kita membutuhkan selain mengeluh pada Allah, curhat pada Allah, kita juga butuh curhat pada manusia untuk didengarkan saja, tapi pilih-pilih orang. Kita berbagi nilai saling sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah dengan ibu-ibu yang seger-seger, pagi-pagi cantik-cantik. Nih saya mau tanya sebelum saya kenalin bintang tamu. Ibu-ibu, Bu, ibu-ibu kalau di rumah seharian capek gak Bu? Capek. Kalau capek suami pulang pengen dibantuin apa diem aja Bu? Pengen dibantuin ya Bu ya? Tapi ibu tahu nggak Bu kalau suaminya di kantor capek? Tahu, tetap minta dibantuin. Dasar ibu-ibu, paling-paling. Kalau ada suami minta sama siapa? Oh ya Allah, kalau ini lain lagi ceritanya. Bu, bintang tamu kita hari ini ada Melinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta Satu Malam. Oh, sekarang udah ganti. Apa sekarang? Mamah muda. Apa sekarang? Mamah muda. Mahmud. Bukan Cinta Satu Malam lagi ya? Iya, yang sekarang Mamah muda. Oh gitu. Itu ada ceritanya kalau dari Ustadz tuh Cinta Satu Malam. Gini Pak Ustadz? Cinta itu ada tiga. Ada tiga. Cinta sejati. Cinta sejati. Cinta monyet. Cinta monyet. Cinta Satu Malam dan cinta sejati. Oh gitu. Cinta monyet hanya pada kalangan anak-anak. Cinta Satu Malam hanya pada malam pertama. Dan cinta sejati adalah selama-lamanya. Aduh, mudah-mudahan setelah ini akan dapatkan yang nomor 3 tadi. Cinta sejati ya Bu ya. Amin. Ya Ibu mau dapat cinta sejati pas Satu Malam Bu? cinta sejati. Cinta sejati, makanya jangan siksa suaminya, udah capek suruh kerja lagi. Ya, hari ini kita akan bahas tema yang paling sering ibu-ibu keluhin. Kalau terutama buat yang sebelah kiri saya bintang tamu. Berat kutopang sendiri. Judulnya. Itu judulnya. Apa Tema kita judulnya tadi? Berat kutopang sendiri. Tepuk tangan lah. Sebenarnya sih bukan cuma buat janda doang ya. Kok keceplosan sih? Maksudnya buat ibu-ibu juga yang di rumah, walaupun berat topang sendiri nggak apa-apa Bu. Bukan ini Mama Muda tadi Mahmud bilangnya. dong, jangan Mahmud. bilang janda mulu, sedih banget deh. Jangan janda. Janda melulu berarti sudah 2 kali janda dong. Bukan, maksudnya sering nggak disebutin Dua kali janda. janda. Pak Enggak. Ustadz. Ya. Janda melulu tadi. Oh, Melinda bilangnya Bilang gitu. janda melulu berarti Iya. sudah 2 kali janda dong. Coy. Jangan baru sekali aja Ustaz. Gimana kalau bahasa tren aja jangan Mahmud? Aku kan Mahmud Abbas, Mamah muda anak baru 1. Kalau anak 2 gimana dong? Aduh, Mahmud Abbas. Mama muda anak baru 1. Nih Pak Ustadz, sekarang kita langsung aja masuk di tema kita hari ini. Berat ku tanggung sendiri. Gimana Pak Ustadz nih kalau bicara tentang manusia, fitrahnya manusia itu kan boleh dibilang kan suka mengeluh. Mengeluh karena merasa semua beban masalah itu ditanggung sendiri. Itu sebenarnya boleh gak sih Pak Ustadz? Mau izin waktu silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan pernah mengeluh dalam hidup ini karena tidak semua orang diberi amanah seperti yang kita dapatkan. Dan ingat, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Ingat ya, lagi kerja lagi mengeluh. Jangan mengeluh.
Betapa banyak orang susah cari kerjaan. Sementara kita ini ada kerjaan. Ngapain harus mengeluh? Mana yang pilih mana? Pusing karena banyak kerjaan atau kepusing karena cari kerjaan? Banyak kerjaan. Banyak kerjaan. Pusing ngerjain sesuatu atau pusing nungguin sesuatu? Ngerjain sesuatu. Kalau begitu bergembiralah orang-orang yang diberi amanah, kesibukan, ribet, masalah. Itu adalah sebenarnya ujian buatmu, pengangkatan derajat untukmu, dan menghasilkan yang terbaik untukmu. Amin ya Allah, amin. Iya, karena Allah yakin engkau bisa sehingga engkau diberi amanah. Seandainya kamu tidak bisa, tidak mungkin dikasih tugas. Ada orang dikasih tugas pagi, siang, malam. Paginya teman kita tausiah, siangnya ngomongin orang, malamnya dandutan. Itu syukuri. Itu syukuri. Syukuri. Kayaknya kenal. Tidak semua orang dikasih itu. Siapa Ustadz? Aduh. Ya lumayan. Aduh, dangdutan, aduh. Nggak usah tersinggung. Sebenarnya yang saya arahkan di sebelah kanan saya. Oh dari tadi ngomongin Mas Adli toh. Iya, nggak apa-apa. Aman sepanjang masih dipercaya. Laksanakan Amin, amanah ya Allah. itu. Tidak semua orang bisa dikasih amanah seperti itu. Sanggup berperan dalam satu orang bisa berperan 3. Jadi apa Ustadz? Itu. Sekarang pertanyaannya kepada kita. Saya juga waktu ditawari mengisi acara Islam itu indah, saya juga tanya yang nawarin. Kasih saja ustaz yang lain. Aku ini ustaz biasa saja. Ustaz, kami percaya ustaz. Kalau begitu, bolehlah. Tadi nolaknya pura-pura doang. Ya kalau malu kucing. Malu-malu Tidak, kucing. artinya gini. Saya berpikir betapa banyak orang lantas kita yang diberi. Jangan pernah menolak sesuatu. Nanti engkau akan menyesal. Haram hukumnya meminta, tapi haram hukumnya menolak kalau dikasih. Karena itu rezekimu. Nggak usah terlalu kegeeran. Nggak usah terlalu sombong. Aku nggak bisa. Giliran dikasih orang, kenapa bukan aku? Dikasih tadi. Inilah manusia. Kerjanya ngeluh. Ibadah ngeluh. Sehingga tidak dikasih lagi amanah. Pergi ke tanah suci. Capeknya. Panasnya. Kalau kamu tamu loh. Kalau kamu tamu banyak omong, banyak ngobrol, banyak mengeluh. Kata tuan rumah, jangan datang lagi ya. Tak diundang lagi tuh ke tanah suci. Jadi kalau ke tanah suci jangan mengeluh. Ih, panas jangan. Tidak dipanggil lagi. Salat juga jangan mengeluh. Siapa yang salat lalu mengeluh, tidak lama dead. Oh, is dead apaan emang Pak Ustadz? Mati. Is dead bukannya itu. Dead bukannya is dead. Kenapa? Hanya orang hidup yang salat. Hanya orang hidup yang salat. Kalau kamu mengeluh karena salat, siap-siap datang malaikat maut mencabut nyawamu. Mengeluh karena mengeluarkan zakat, siap-siap jadi miskin. Mengeluh tentang puasa, jangan harap ketemu Ramadan tahun depan. Kalau begitu, laksanakan ibadah tanpa keluhan. Laksanakan ibadah tanpa keluhan. Ngurus orang, aduh, banyak sekali aku urus. Syukurlah karena kamu mengurus, bukan kamu yang diurus. Capek jadi istri, nggak lama lagi janda loh. Kenapa? Tidak bisa, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kalau Allah marah, orang-orang yang mengeluh itu akan dicabut nikmat itu. Karena kubur nikmat. Gunakan saja. Hai. Artinya alhamdulillah, saya tidak usah olahraga. Karena saya ceramah banyak goyang. Jamaah, jangan marah ya. Orang marah cepat. Orang tua cepat. Ngapain cepat mati?
Sekarang pertanyaannya pada diri kita, senang nggak kalau kamu dikomentari, dikeluhin, ada orang datang ke rumahmu marah-marah terus mengeluh-mengeluh? Senang nggak? Kalau begitu jangan mengeluh juga. Kembalikan pada diri kita. Inilah banyaknya manusia tidak sadar diri atas apa yang pernah dilakukan. Sebenarnya itu menyinggung pantulan kepada dirinya. Iya. Yakinkan pada diri kita supaya hilangkan keluhan. Apalagi curhat sama orang, aku kurang ini, aku kurang ini. Kata tetangganya, sama. Jadi percuma. Mengeluh yang terbaik hanya mengeluh kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Curhat kepada manusia, ember bocor. Tersebar itu berita. Saya tidak mau curhat sama sebelah kanan saya. Pasti tersebar di siang hari. Bisa aja Pak Ustadz. Orang saya curhat Pak Ustadz juga dibocorin di sini. Kemarin. Enak aja. Coba nih sekarang intinya buat kita itu adalah kalau bisa apapun yang Allah kasih ke kita itu kita nikmatin aja berarti Pak Ustadz ya. Nikmati, terima, laksanakan. Apa artinya syukur? Syukur artinya memfungsikan atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu makna dari balik syukur. Kalau kita mensyukuri makanan ya makan. Betul. Syukuri baju ya pakai. Betul. Ini mau masuk Ramadan, bongkar lemari, cari baju yang tidak terpakai lebih sumbangkan. Betul. Daripada tinggal di lamarin makan kecoa. Iya, bila sayang juga ya. Ya Allah, saya hanya minta sama saya yang diminta kepadamu, berikan hamba kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani semua ujian yang Buat jamaah yang di rumah, kembali lagi di Islami Tinda. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama bintang tamu kita. Aduh Bu, iya, Mas. gimana Bu? Ini awal-awal denger tausiah. Mahmud. Mahmud. Oh, Mahmud. Manggilnya masa Mah, kalau Mah punya sakit. Aduh. Udah Mahmud aja deh, manggilnya Mahmud. Mahmud. Iya, Abang. Gak enak juga. Mahmud Jangan nama lagi. pakai Mahmud. Apa? Nanti kesinggung yang punya nama Mahmud. Oh iya benar-benar. Melinda. Iya. Melinda aja. Melinda tadi kan di awal-awal Ustadz udah mengatakan bahwa banyak orang yang suka mengeluh-mengeluh. Kalau misalnya Allah kasih begini, kesannya aduh kok berat banget ya beban sendiri. Kayak Melinda kan kebetulan kan sekarang single parent. Ada nggak tadi dari tausiah awal Pak Ustadz ada yang ngerasa-ngerasa, ada gue juga nih. Ada nggak ngerasa kayak gitu? Bohong banget kalau kita nggak ngeluh ya Pak Ustadz. Terkadang saya pun juga merasakan, aduh kayak apa, mengeluh dalam hal apa ya. Cuman saya hanya mengeluh dari hati. Oh ini mungkin sudah tugas saya. Tapi memang di sini karena aduh lagi badan capek gitu. Karena langsung istighfar, astagfirullah, nggak boleh ngeluh gitu kan Pak Ustadz. Terus mau gimana lagi? Ini udah tanggung jawab saya sebagai ibu. Apalagi tadi malam anak saya kan datang. Terus tiba-tiba kan sekolahnya di rumah mama kan. Anak aku tinggal di Cibubur sendiri. Itu dia nggak mau lepas dari aku. Dia bilang mami jangan pulang dulu katanya gitu. Maminya sibuk. Iya, aku bilang maaf ya sayang, maminya lagi banyak kerjaan gitu. Jadi dia nggak mau dilepas sama aku gitu. Udahlah. Tapi emangnya kesepakatan sama suami nggak ada buat nafkain anak? Kenapa? Nggak ada. Kesepakatan sama suami nggak ada sama sekali. Insya Allah saya sudah mengikhlaskan, meridhoi semuanya. Saya sudah saya yakin percuma juga kalau kita harus mengemis ya. Nauzubillah. Saya nggak mau. Saya bilang yang terpenting ya Allah, saya hanya minta kepadamu, berikan hamba kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani semua ujian yang engkau hadapi dan menjalani hidup ini. Karena di sini saya adalah sebagai tulang punggung keluarga, sebagai ibu, sebagai bapak untuk putri saya. Tapi alhamdulillah anak saya pinter. Kemarin dia menang juara 1 lomba menggambar se-Jakarta Selatan. Yang paling penting dari semuanya, walaupun jarang ketemu mamanya, gimana keadaan si kecil, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat jalan-jalan. Sehari dong, terus dia pulang. Tapi gini, kita bicara lagi tentang kewajiban seorang ayah. Kalau kita bicara mungkin istri, ada mantan istri ya Bu ya? Ya betul. Semua orang bisa tahu gitu. Mungkin mertua bisa dianggap mantan mertua. Tapi masalah anak, kan gak ada mantan anak, masa bapaknya gak ada sama sekali mau. Disitulah saya terkadang merasa sedih. Di mana sih hati? Disitulah aku merasa sedih. Kayak apa gitu ya? Apa ya? Di mana sih letak hati seorang bapak kepada putrinya gitu kan? Kalau memang aku segini aja, aku yakin beliau pun punya hati nurani. Tapi semua biarlah
Allah yang yang tangan-tangan Allah yang berbicara semua. Saya tidak, dan di sini saya pun merasa di sini saya tidak berhak untuk membalas. Di sini saya tidak berhak untuk menghujat. Di sini saya tidak berhak untuk melawan atau percuma juga kalau saya marah-marah membuang energi. Tapi di sini saya mendoakan mudah-mudahan dia sadar dan sadar. Itu aja. Masya Allah. Nih coba ya kita minta tanggapan dari Pak Ustadz deh dulu deh sebagai ayah. Bagaimana menyikapi hal seperti ini Pak Ustadz? Laki-laki itu normal. Maaf, laki-laki normal akan bertanggung jawab atas anaknya. Itu laki-laki normal. Kalau perempuan normal yakin punya kasih sayang karena ada rahim. Kalau perempuan tanggung jawab. Maka ketika berbicara tentang anak, sosok suami, sosok ayah, sosok bapak, sosok abah, penopang, itu pastilah akan bertanggung jawab. Saya mau tanya, siapa yang bertanggung jawab menyapu di rumah? Istri. Bapak. Siapa yang bertanggung jawab mencuci baju? Bapak. Kok bapak? Siapa yang bertanggung jawab memasak? Bapak. Aduh, istrinya ngapain dong kalau bapak semua? Istrinya mencari ridha suami. Oh. Dengan cara menggantikan mencuci, menggantikan ngepel, menggantikan semua. Subhanallah, benar juga. Karena laki-laki kan tugasnya adalah apa? Memberi nafkah. Betul. Berarti harus memasak kan? Betul. Harus memasak. Betul itu. Tanpa sadar begitu. Coba sedikit tanggapan dari Ustazah Oki tentang nih single parentnya semua dilakukan sendiri oleh Tapi saya ini pelajaran yang luar biasa. Kadang kita belajar dari orang dari pengalamannya. Mungkin secara pengalaman kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Mbak Melinda. Tapi ini adalah salah satu bukti ketawakalan. Tawakal Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berpasrah dan tidak merendahkan dirinya. Walaupun sebenarnya kalau mau minta itu adalah hak, itu boleh. Tapi tidak mengemis, tapi dengan cara mendoakan itu adalah cara yang terbaik. Betul. Untuk buat dia. Dan buat suaminya yang penting tahu diri aja sih. Punya anak gitu ya Bu ya. Masa nggak mau dinafkahin, kasihan lah anaknya nih. Tanyain dulu. Apa Pak Ustadz? Mungkin dia mau tanggung jawab. Tapi? Cuma takut karena ada yang halangi. Oh, ada yang halangi. Kita tidak boleh menyalahkan laki-laki sepenuhnya. Dibilang ada yang halangi langsung ada yang ngintip. Ah, ya juga kali ya. Saya tidak setuju kalau selalu mau disalahkan laki-laki. Betul. Karena bisa jadi ada yang menghalangi dia. Mungkin dia mau berbagi, cuma Tapi tidak nggak dikasih. diingatkan. Sebenarnya baik kok. Itu Maksud dia tuh aku tahu baik karena memang ada dan tidak mungkin saya harus membongkar ya. Iya, begini Tidak. saya mau tanya. Dia Melinda. baik. Saya mau tanya. Jujur. Anaknya cewek atau cowok? Cewek. Penting. Jujur karena karena butuh wali nanti Betul. mau menikah. Enggak Pak Ustadz, karena pas ulang tahun putri saya yang kemarin beliau datang kok. Dia datang dan dia meminta maaf sama saya. Masya Allah. Dan dia minta maaf, saya mohon maaf semua dan atas semuanya, dan dia mengakui putri saya, dan itu suatu yang luar biasa buat saya. Subhanallah. Tepuk tangan dulu. Tapi Jadi ya, jangan tapi. dia bersangka. saya Tapinya? tahu Bapak itu sebenarnya baik orangnya, tapi karena ada orang yang Menghalangi. menghasut dia. Oh, Iya, saya tahu Bapak, waktu saya pernikahan 5 bulan itu subhanallah baik banget Bapak. Karena dia tuh gampang Saya terhasut. tidak potong ya. Saya minta tolong Melinda sekarang hilangkan lagi. Yang mengasut itu tidak ada. Cuma tidak ada yang mengingatkan, itu aja ya. Nah, karena kalau kita bisa mengasut pasti orang berkata, pasti itu. Ih, jangan berprasangka buruk juga ya. Astagfirullahaladzim, Nauzubillah, Pasti astagfirullahaladzim. arahnya ke sana. Soleh sih soleh, sholat 5 waktunya rajin, pengajiannya rajin, tapi mulutnya ya Allah, gibahnya minta ampun, Masya Allah. Juga Melinda, kita balik lagi di tema kita hari ini adalah berat kutopang sendiri. Sekarang Ustazah mohon penjelasan tentang hilangkan pahala kebaikan saat mengeluh. Itu merasa yang terzolimi, bagaimana maksudnya sebenarnya inti dari kata-kata itu, silakan. Baik, ketika orang mengeluh itu salah atau tidak? Namanya manusia, ada masalah, ada ujian, ada cobaan. Satu masalah selesai, datang masalah baru. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah lain lagi ya Bu ya. Perasaan belum selesai nih masalah, ya Allah kenapa datang lagi ya Allah gitu ya. Kayaknya nggak kelar-kelar, itu kenapa begitu? Memang begitu, memang sunatullahnya begitu. Kan memang kata Allah surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan Allah akan mengujimu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Semuanya hamba Allah akan diuji, dan yang paling berat ujiannya adalah para nabi, baru orang-orang soleh, barulah kita-kita ini yang nggak seberapa ini.
Untuk apa? Untuk dicek yang mana yang terbaik amal ibadahnya, yang mana yang terbaik mencintai Allahnya. Dengan cara apa? Diuji terlebih dahulu. Ketika dapat ujian kemudian mengeluh, boleh tidak? Ada 3 jenis manusia ini. Yang pertama, ketika dia punya masalah, dia punya cobaan, dia mengeluhnya sama Allah. Ya Bu ya. Karena dia paham segala sesuatu yang terjadi karena akibat tanganku sendiri. Itu di surat Asy-Syura ayat 30. Banjir bisa terjadi karena aku buang sampah sembarangan. Anakku teriak-teriak sama aku karena aku teriak-teriak sama dia. Ternyata sebab kesalahan itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Kenapa tuh Nabi Yunus alaihissalam doanya Rabbana zalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bahwa mengakui pertama, mengatakan dulu bahwa tidak Tuhan selain Allah, memuji Allah, kemudian sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Iya, karena yang terjadi adalah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya karena marah, karena sebel. Kenapa nih kaum? Aku udah bertahun-tahun untuk berdakwah, cuma 2 orang aja yang masuk agama tauhid, yang menyembah pada Allah. Itu artinya ada doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa? Artinya adalah menyadari bahwa kita orang-orang yang zalim. Tuh, tipe orang yang pertama mengeluh sama Allah, ya Allah, kenapa nih ada ini? Oh iya, ini karena kesalahanku. Bagus Bu? Bagus. Ada orang yang kedua, tipenya apa? Mengeluh apa? Temannya zolim, sahabatnya zolim, saudaranya zolim, ngeluh sama Allah. Ya Allah, orang itu zolim sekali sama aku, ya Allah. Ya Bu, pernah Bu? Zolim banget ya Allah, biar engkau yang maha mengetahui, engkau yang balas deh ya Allah. Engkau gak tidur kau ya Allah, engkau tahu dia zolim pada aku dan aku bersabar, engkau lah urusannya, aku serahkan kepada engkau ya Allah. Mau diapain tuh orang ya Allah tuh. Ngaduknya sama Allah. Kalau ada tetangga yang pelit misalnya ya, tetangga yang jahat misalnya, mulutnya soleh sih soleh tapi mulutnya pedes banget ya Bu ya. Soleh sih soleh, sholat 5 waktunya rajin, pengajiannya rajin, tapi mulutnya ya Allah, gibahnya minta ampun, Masya Allah. Ih, ngeri deh ya, orang-orang majelis gibah ngeri nih, yang ngomong sama yang dengerin sama aja dosanya nih, hati-hati. Soleh-soleh tapi mulutnya gak bisa dijaga, gak bisa dikunci. Maka jaga 2 lubang, lubang mulut dan lubang kemaluan. Kalau bisa jaga 2 lubang, insya Allah pahalanya adalah syurga. Boleh gak ngadu sama Allah? Kalau ada orang zalim ngadunya sama Allah? Boleh. Ada tipe orang yang ketiga, mengeluhnya sama manusia. Mengeluh sama manusia. Mengeluhnya tentang apa lagi? Nauzubillah min zalik. Ngeluhnya karena gak suka sama apa yang terjadi skenarionya Allah. Aku tuh gak ngerti, aku tuh udah berdoa terus menerus sama Allah. Kenapa sih Allah gak ngabulin doa-doa aku? Kenapa Allah ngasih ujian sama aku? Emangnya dosa aku apa sih? Emangnya apa sih yang kurang dari aku? Semuanya udah aku lakuin. Semuanya perintah Allah udah aku lakuin, tapi tetap aja udah ujian kayak gitu. Dia cerita kayak gitu sama temennya. Karena dia gak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini termasuk orang-orang yang hati-hati, celakalah dia. Dia curhatnya sama orang lain, ketidakpuasannya terhadap Allah. Malapetaka gak Bu? Iya. Allah gak ninggalin dia yang ninggalin Allah. Dia yang marah-marah sama Allah. Meminta bantuan siapa lagi? Kan kita tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tahu bahwa Allah tidak akan membebani suatu hamba kecuali dia sanggup untuk memikulnya. Iya, kita paham. Tapi terkadang ketika kita sudah mengalami itu, seakan teori-teori itu lupa Bu, ya Bu? Benar nggak? Jadi kadang kita tahu agama melarang kita begini, teorinya begini, tapi kalau kita sudah mengalami, makanya ada orang putus cinta bunuh diri, ya gitu ada. Padahal anak pesantren misalnya, padahal tahu agama misalnya, tapi tetap aja. Ada orang yang diselingkuhin, melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, nggak sesuai dengan akal pemikiran kita. Ternyata apa? Emosinya tuh. Lagi kondisi lemah, setan masuk melalui aliran darahnya manusia. Akhirnya yang tadinya dia tahu banget agama, dia tahu banget hukum-hukum segala sesuatu, tapi dia terjatuh juga karena nggak kuat dengan ujiannya Allah. Makanya senantiasa bergaulah dengan orang-orang yang solih. Kita nggak bisa sendirian, solih sendirian, hebat-hebat, tapi giliran dapat cobaan, musibah, jatuh juga. Akhirnya harus apa? Harus bergaul dengan orang-orang yang solih Bu. Solihah Bu, untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Terkadang kita butuh orang untuk mengingatkan kita. Nggak bisa kita sendirian saja berjalan. Kita lihat bagaimana para nabi ngadunya langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, ketua hasanah, contoh terbaik kita, ngadunya sama Allah. Ya Allah, kaumku ini nggak suka Al-Quran ya Allah, nggak mau mendengarkan Al-Quran yang Allah, nggak mau percaya sama Al-Quran ya Allah. Ngadunya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Nabi Yunus tadi ceritanya, masuk dalam perut ikan, ngadunya sama Allah. Kalau nggak ngadu sama Allah, kalau nggak zikir, nggak akan mungkin sama Allah dikeluarkan dari perut ikan Bu. Karena zikir. Jadi ternyata pelajaran kalau kita lihat dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, kalau ada masalah ternyata salah satunya adalah dengan berzikir. Berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rendahkan suara kita, memohon-mohon, meminta-minta seperti orang miskin dan berhadap sama Allah seperti orang yang tidak berdaya. Itu caranya supaya kita mengeluh yang baik dan Allah akan kasih jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka dengan berzikir. Nasihat untuk saya. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah mengeluh, sebenarnya fitrahnya manusia udah pasti mengeluh. Boleh aja, tapi mengeluhnya kepada Pak, maaf Pak, kelewatan. Mengeluhnya kepada Allah. Ya Pak Ustadz. Ini. Sekalipun engkau berkata, la ilaha astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat, sabar itu di awal kejadian. Betul. Jangan berteriak, marah-marah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya. Telat. Atau marah-marah nangis-nangisnya tapi sambil nyebut juga tapi teriak-teriak Iya, Ustadz. teriak-teriak. Gimana Ustadz? Gimana? Ya, Boleh gitu. juga, astagfirullah. Bukan begitu yang dimaksud. Begitu. Jadi walaupun sebutannya zikir tapi kayak orang mengeluh. Nggak boleh. Makanya Tuh. dengan suara yang lembut, dengan suara yang rendah sekali Masya Allah. berzikir pada Allah. Jelas Ibu ya, jelas Ibu ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio ini untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz atau Ustazah. Boleh, silakan jamaah yang mau bertanya, angkat tangannya. Yang ini dulu nih, yang coklat dulu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Halimah. Ih, Adanya Pak Ustadz ya Bu? adikku. Adanya Pak Ustadz namanya Halimah Bu. Dari Majelis Taklim Patu Salam, Cilember, Kota Bandung. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah tentang arisan. Saya untuk membayar arisan itu pinjam kepada adik saya. Adik saya itu memberikan dengan ikhlas. Memberikan atau pinjem Bu? Pinjam, Oh ibunya tapi pinjam, diberi. dia Ya, diberi, ngasih. tapi dengan Ya, ikhlas, Ustadz. Silakan Bu, terus Bu. Arisan tidak ada modal. Setelah itu waktu berlangsung arisan, ada yang bilang katanya kalau nggak punya uang nggak usah ikut arisan katanya. Benar gitu. Nah, bagaimana saya kepada adik saya itu Takut omongan itu dari adik ibu. Iya, bagaimana menurut Pak Ustadz dan dan Ibu Ustazah gitu. Saya singkat saja ya. Nanti ustazah yang amanin. Ya, silakan Pak Ustadz. Saya langsung saja. Kalau tidak ada uang jangan ikut arisan. Benar juga. Kalau tidak sanggup bayar jangan ikut arisan. Betul tidak? Jamaah. Dan saya minta tolong kalau engkau berbuat terus dikomentari jangan marah. Itu sebenarnya jangan marah Bu. Enggak, Saya tuh- masalahnya gini Pak Ustadz, Ibu ini ngerasa adiknya itu baik di depannya aja, di belakangnya ngomongin itu gitu. sudah buruk sangka ibunya. Hmm. Ibu lebih baik membersihkan diri daripada harus membersihkan orang lain. Walaupun itu adalah adik ibu. Ingat Bu, kita boleh bersaudara tapi uang tidak bersaudara. Ustaz Oki, silakan ditambahkan. Kita bersaudara tapi uang masing-masing ya Ustadz. Ya uang masing-masing, benar. Karena banyak konflik didatangkan dari uang itu Uang tadi. itu tadi, benar. Ini makanya pelajaran untuk kita. Banyak juga nih ibu-ibu yang mau gaya-gayaan padahal duitnya nggak ada. Jadinya minjem. Jadinya so gaya-gayaan tapi giliran ditanyain ternyata itu barang pinjaman semua atau barang minta-minta. Jangan. Kita boleh berpenampilan bagus, kita boleh ngapa-ngapain terserah tapi jangan dengan uang pinjem-pinjem gitu. Nah sekarang solusinya adalah tentu ini banyak terjadi. Banyak banget. Yang namanya ngomong di belakang kek, namanya kita dengar dari situ kek. Makanya dalam Islam itu hati-hati dengan lisan kan. Tapi semuanya itu bisa kalau kita datang ke orang itu. Tapi ngomongnya jangan rame-rame ya Bu. Ngomongnya berdua aja. Di kamar kek, di tempat yang face to face, terus ngomong, terus tanya baik-baik, emang bener ya aku dengarnya begitu gitu, tapi ngomongnya nggak boleh marah-marah. Iya. Muslim itu ngomongnya baik-baik. Iya. gitu. Tapi ya. ibu ini kayaknya mungkin Tidak berburuk mungkin sangka ada itu asap aja. kalau tidak ada api. Betul. Orang padahal saudaranya nggak ngomong sendiri, ibunya sendiri yang atau yang cerita. Sebenarnya aku minjem sama Sama adikku. itu rata-rata orang yang diberi pinjaman dia lebih rese daripada yang memberi pinjaman. Iya. Dia lihat dah. Ini kan Pokoknya semua konflik kalau namimah atau adu domba atau gibah membicarakan orang lain itu solusinya salah satunya adalah dengan tabayun langsung ngomong sama orang itu Betul. jangan di depan orang banyak.
Betul. Klarifikasi langsung tapi face to face. Betul, gitu. karena kejujuran itu nggak bisa didapat dari orang banyak, Tapi bagus Bu. lah Ibu, Ya. sudah ngakui kalau dia punya utang. Nih ngomong-ngomongin masalah kejujuran tadi saya bilang nih, saya mau ngetes udah lama nggak main ini. Ada hadiah buat bintang tamu kita, boleh? Tepuk tangan Mohon izin, dulu. Melinda maju ke depan. Saya punya sesuatu buat Melinda. Melinda berdiri dulu. Apaan nih? Saya kasih duduk di sini. Langsung astagfirullahaladzim. Di Musiknya juga. Iya. Melinda, Kita mulai. Ya Allah, ada kita apa? main-main ya. Main-main permainannya ini adalah kursi jujur Islam itu indah. Alias Jadi Jadi duduk di sini, Melinda harus jujur. Secret kayak Jujur, nggak ada rahasia-rahasiaan. Jamaah semua di sini menilai kalau misalnya Melinda bohong apa jujur, ya. Melinda nggak boleh jawabnya terlalu lama, mikir harus cepat jawabnya. Saya ngomong apa, selesai langsung dijawab. Jelas? Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai pertanyaannya. Melinda, pilih mengasuh anak tapi biayain semua sendiri, atau pilih nggak punya hak asuh anak tapi kaya raya? Pilih sendiri. Punya anak tapi bayar biaya sendiri. sendiri. Masih pengen punya suami pejanat tapi istri kedua, pejabat istri kedua, atau pengennya suami perjaka tapi ekonominya biasa-biasa aja? Nomor 2. Nomor 2, suami perjaka tapi biasa-biasa aja ya. Kan uang bisa kita cari sama-sama. Oke. Selanjutnya, pilih lepas hijab dapat rezeki miliaran, atau tetap berhijab rezekinya tapi pas-pasan? Pertanyaannya berat banget nih. Nah, itu kan nggak apa-apa, Apa ini tadi? pilihan. Pilih berhijab. Pilih lepas hijab, pilih lepas hijab tapi rezekinya miliaran, atau pilih berhijab tapi rezekinya pas-pasan? Saya sih pengen yang kedua. Pengen yang kedua. Oke, kita lanjut lagi. Anak pernah protes nggak sama penampilan mamanya? Pernah. Pernah. Iya. Oke, benar? Benar. Oke, itu aja ya jawabannya. Semuanya. Sekarang waktunya kita mengklarifikasi semua yang dijawab oleh Melinda. Ibu-ibu pasti dalam hatinya udah bertanya-tanya nih, jujur apa enggak ya? Jujur apa enggak ya? Jujur apa enggak ya? Kita akan dengarkan semuanya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau berhijab enggak langsung hilang kayak gitu. Tapi ya gimana, berat buat saya gitu. Allah takkan membebani melebihi kemampuanmu. Takkan membebani melebihi kesanggupanmu. Allah sudah mengukur dengan sebaik ukuran. Allah sudah menakar dengan sebaik takaran kekuatanmu. Kembali lagi di Islam itu indah. Masih di tema kita hari ini, berat kutopang sendiri. Dan masih ada Melinda yang berdiri di tengah-tengah kita semua, menanti klarifikasi jawaban. Apakah jawaban tadi yang dikatakan oleh Melinda itu jujur atau dia bohong? Langsung aja, saya nggak perlu mulai dari awal. Mungkin saya ada pilih-pilih aja. Ini ada menarik di saya ini adalah pilih lepas hijab dapat rezeki miliaran, Ih, atau berat tetap banget berhijab itu. tapi rezekinya pas-pasan. Tapi Melinda bilangnya, katanya jawabannya tetap berhijab tapi rezekinya Kata Mbak Melinda pas-pasan. susah, pasti ada alasannya. Coba kita tanya dulu coba. Jawab dulu, enak aja. Apa ya? Coba jawab. Saya kalau jujur saya sholat hajat dan saya selesai berdoa. Ya Allah, saya bilang, saya ingin istiqomah, tapi di sini saya harus bekerja karena kan genre saya kan di house musik kan, dan semua IO dan semua ini itu udah saya alami. Jadi kalau berhijab enggak langsung hilang kayak gitu, tapi ya gimana, berat buat saya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang tampil lepas hijab, Iya, tapi insya Allah kalau hari-hari maksudnya yang untuk pakai yang celana pendek mini-mini yang seksi-seksi itu udah enggak. jadi jawabannya gimana nih klarifikasinya? Gini Tadi- aja, gini, Ibu saya minta doanya buat seluruh masyarakat Indonesia, buat Melinda lovers yang selalu setia sama saya, yang selalu berdoa buat saya.
Saya hanya minta mohon mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Saya bisa istiqomah Amin. karena manusia itu untuk menjadi manusia yang lebih baik itu perlu tahapan. Betul. Mungkin di sini saya harus memperbaiki ibadah saya dulu, mungkin lisan saya juga gitu kan. Dalam attitude saya juga semuanya harus saya perbaiki dulu. Karena kalau memang semuanya sudah saya bisa jalani dan saya berhijab itu kan mungkin kesananya lebih baik. Kalau boleh saya ambil kesimpulan dari jawaban tadi, pilihnya nomor 2 walaupun kenyataan sekarang masih di nomor 1, ya. Benar ya Ustaz? Oke, Iya, Ustaz benar. ada tanggapan? Gini, hijab itu wajib, perintah Allah. Bukan manusia yang menanggung rezeki kita, tapi Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan hijab itu kalau tidak berguna buat wanita. Justru Melinda akan menjadi lebih mahal, lebih mulia dengan berhijab. Yang dibutuhkan kan suara kalau nyanyi. Yang dibutuhkan adalah suara. Bener Pak Ustadz itu. Banyak orang yang pakai hijab sambil nyanyi kok ada. Betul. Umi Elvi, Evita Mala, Evita Mala, Umi Elvi, betul. banyak. Jadi tidak mesti. Mungkin ada rezeki banyak, tapi tidak berberkah. Nauzubillah ya Allah. Mungkin banyak uangnya, tapi tidak bermanfaat. Nauzubillah ya Allah. Mungkin banyak uangnya, tapi itu malah mencelakakan dia. Nauzubillah. Ustaz Oki, ada yang mau ditambahkan silakan. Iya, yang pertama bahwa memang sulit, kita memahami kondisinya sulit, apalagi single parent harus Betul. mencari uang. Betul. Tapi percaya bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Jadi kalau kata Allah, kamu nggak dapat rezeki itu ya nggak akan dapat. Kita kejar pakai apapun, pakai baju jilbab atau nggak pakai. Kalau kata Allah nggak dapat ya nggak dapat. Maka jangan pernah bergantung sekali-kali pada manusia yang cuman hamba Allah yang lemah itu. Karena hijab ini terlalu berharga untuk hanya segepok uang itu. Memang ketika memakai kerudung, memang kata Allah memang apakah kamu mengaku beriman sementara kamu belum diuji? Kata surat Al-Ankabut ayat 2. Dan surat Al-Baqarah, apakah kamu merasa kamu masuk surga? 214. Sementara kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kamu. Jadi, kalau misalnya saran saya, mendingan Mbak Melinda coba deketin lagi sama Allah. Bilang sama Allah bukan takut dengan pekerjaan itu, tapi buat aku taat kepadamu ya Allah. Bantu aku untuk taat padamu ya Allah, sehingga aku malu melakukan hal-hal yang dibenci olehmu. Jadi insya Allah nanti Allah bantu. Tapi Allah pasti uji dulu. Amin. Jadi Uji sama-sama kita dulu. doain aja mudah-mudahan Iya. Melinda ke depannya pakai jilbab Amin, tetap amin. dapat miliaran. Amin. Amin, insya Allah. Dan ada pertanyaan selanjutnya tadi, ada satu lagi yang saya masih mau tanyakan. Tadi ada anak pernah protes nggak sama penampilan mamanya? Melinda jawab pernah. Kenapa anaknya protes? Penampilan seperti apa ini protes sama anaknya? Awal yang itu pertama kali aku berhijab, Hmm. dia protes. Dia sempat nggak kenalin aku Pak Ustadz. Itu benar, ini siapa? Langsung begini terus, tapi lama-lama dia ngenalin saya. Terus kalau misalkan kali protes, mami cantik gitu. Entah kalau misalnya enggak gitu. Tapi protesnya yang dalam hal kebaikan gitu. Dalam hal yang kebaikan. Oh, dan protes lagi kalau misalkan aku berkata misalkan keceplosan ngomong, lu jangan gitu, mami itu nggak boleh, itu dosa, jadi gitu. Aku kayak subhanallah, anak aku pinter gitu. Misalkan kalau aku ngomong kasar, mami nggak boleh, itu dosa gitu. Karena anak-anak itu sudah dapat dari sekolahnya. Iya, Jadi memang, ketika benar. beda dari materi yang dikasih oleh gurunya, Iya. terus ternyata aplikasinya salah, itu pasti marah dia. Iya betul. Jadi kepada orang tua jangan pernah marah kalau ditegur anak. Jangan pernah malah memarahi anak. Tahu mana kamu? Saya lebih tua dari kau. Gitu. Tidak boleh gitu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita bisa menerima atas masukan dari anak-anak kita. Gitu. Ada nggak dari protes anak ke Melinda yang bikin Melinda jadi sedih atau nangis? Protesnya sampai saat ini misalnya kalau aku lagi nanya gini Pak Ustadz, mami boleh nggak cari papi baru lagi? Nggak boleh sama dia. Enggak, mami punya aku, mami nggak boleh punya siapa-siapa gitu Pak Ustadz. Tidak boleh, salah. Gimana Pak Ustadz menjelaskannya? Nggak bisa. Allah sudah menakdirkan manusia itu untuk hidup berpasangan. Tidak boleh menutupi rezeki, tidak boleh menutupi jodoh. Jelaskan sama anak, nah dengan penjelasan bahwa kita harus hidup berpasangan, jelaskan. Sebenarnya anak itu Ingat. gampang. Masih Iya, kecil. Sebenarnya gini, Ustazah. sebenarnya anak Gimana, itu Ustazah? gampang.
anak kecil itu kan jiwanya bersih. Betul. Dia tahu loh siapa yang sungguh-sungguh sayang sama dia, Betul. siapa yang pura-pura cuman sayang sama mamahnya, dia paham betul. Betul. Jadi mendingan kalau misalnya ada laki-laki yang masuk nanti, suruh sama anaknya dulu, coba cari perhatian anakku dulu deh, kalau udah dapat baru gitu. Harus begitu. Memang pas putri aku kalau misalnya ada yang mau deket sama, misalkan kalau dia datang ke rumah gitu kan, misalkan siapa yang suka, misalkan, terus aku deketin dulu sama anak aku, Iya. terus tiba-tiba aku lihat dari situ, oh anak aku nggak mau deket, kenapa ya? Jadi anak tuh filter loh sebenarnya. Iya. Memang anak Luar aku biasa anak ya. aku punya apa? Dia punya ini yang kuat, insting yang Insting kuat, yang Ustazah. kuat. Ah, jadi Dan beritahukan tidak semua Tepuk laki-laki. tangan sekali lagi untuk Melinda. Melinda terima kasih banyak. Boleh duduk kembali. Satu lagi kita doain Itu. sama-sama. Mudah-mudahan Melinda akan mendapatkan suami yang soleh. Amin. Kalau mau Amin. dapat suami soleh, Heeh. cari di masjid, Nah, cari di tempat tuh. yang Tuh, baik-baik. Kalau mau lagi dari dapat Ustaz. suami soleh, istri soleh, kitanya juga harus soleh dulu. Dari Ustazah ada tips lagi. Ini Masya Allah. Pak Ustadz kita lanjutkan lagi di tema kita hari ini, berat kutopang sendiri. Pak Ustadz bagaimana caranya menyadari Allah tidak akan memberikan masalah di luar kemampuan hambanya Pak Ustadz. Silakan mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Di surah Al-Baqarah jelas disampaikan tidak akan diberikan beban kecuali kemampuan diri. Bu. Kira-kira ibu kalau kasih tugas sama anak-anaknya sesuai kemampuan anak kan? Punya anak laki-laki perempuan, yang mana disuruh baikin genteng? Nah, laki-laki. Yang mana disuruh cuci piring? Sudah tahu ya? Oh bagus. Kalau kita saja tahu, apalagi Allah. Apalagi Allah. Yang maha tahu segalanya. Tidak usah engkau ragukan Allah. Karena Allah sudah memberikan kepercayaan kehidupan kepada diri kita. Kalau Allah saja memberikan kepercayaan diri kita dengan adanya kehidupan, kenapa kita tidak memberikan kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah senantiasa luar biasa besarnya kasih sayangnya terhadap diri kita. Seandainya kita mau hitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, habis umur kita untuk mau menghitung nikmat itu. Seandainya kita mau menulis semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menjadikan semua pohon yang ada di atas bumi ini menjadikan penanya, dan air laut adalah tintanya. Habis pohon itu, habis air laut, dan nikmat itu belum habis tertulis. Ini sebenarnya yang tanpa kita sadari. Kadangkala manusia tidak sadar bahwa manusia sudah melakukan kesalahan besar dengan melawan Allah. Makanya dilarang berkata limaza, kenapa ya Allah? Kenapa saya miskin? Karena kamu pantas jadi miskin. Seandainya kau jadi orang kaya, stres kau. Kenapa saya tidak jadi pejabat? Seandainya kau jadi pejabat, masuk penjara kau. Karena tidak cocok jadi pejabat. Sehingga ada seorang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, doakan jadi orang kaya saya. Kata Nabi, tidak pantas kau jadi orang kaya. Akhirnya setelah dia jadi kaya, tidak pernah nongol di masjid. Itu. Sudah cocoklah kau begitu. Orang miskin, tidak usah minta kaya. Seandainya kau kaya, kau susah untuk ibadah kepada Allah. Iya, siapa yang mau ngangkat barang apa-apa segalanya? Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Ada keahlian, ada kemampuan. Ya lagi nonton di rumah. Mohon maaf, semua yang diberikan Allah kepada kita itu pas pada diri kita. Sudah cocok pada diri kita. Jadi tidak usah bertanya-tanya sama Allah seakan-akan kita menggurui Allah. Karena Allah tidak memberikan apa yang kau minta, tapi apa yang kau butuhkan. Setiap apa yang kau butuhkan itu diberikan. Karena Allah lebih tahu, oh kalau ini dikasih, ini pasti digunakan. Kenapa arisan saya belum naik? Karena waktu itu belum tepat. Nanti mungkin 2 bulan kemudian baru naik. Kenapa? Di saat itu kau butuh nanti. Lebih butuh dari yang sekarang kau minta. Seperti itu. Jangan minta suami, jangan minta anak kalau tidak ada istrinya. Ya Allah kasih aku anak, baru ada pasangannya. Bagaimana ceritanya? Ya Allah kasih aku mobil, baru tinggalnya dalam gang. Di mana kau parkir mobilmu?
Pikirkan kemampuan. Saya tidak mau minta mobil sama Allah karena saya tidak tahu nyetir. Ngerepotin orang saja. Sedikasihnya aja. Coba bersifat karena Allah. Merasa cukuplah. Karena kekayaan itu di hati. Di mana, Bu? Dan sakitnya juga di mana? Jadi kalau begitu puaskan hatimu. Mau kaya? Di mana? Mau miskin? Ya sudah. Cukupkan. Karena persoalan kaya miskin itu tergantung dari diri kita. Banyak orang kaya tapi miskin hati. Karena pelit. Banyak orang miskin tapi kaya. Mau berbagi. Walaupun tidak ada apa-apanya. Cuma ada baiknya kalau orang kaya dermawan. Kalau orang miskin dermawan susah. Jatuhnya janji. Nanti kalau saya kaya, kapan kayamu? Kalau begitu gini. Ada solusi buat diri kita. Supaya kita bisa menerima atas apa yang Allah berikan dengan apa? Dengan kemampuan kita. Gali kemampuan itu. Oke? Syukuri apa? Aduh, enggak bagus suara saya. Iya, bingung bisa nyanyi. Syukuri apa? Coba. Coba. Nas. Hidup adalah manusia. Anugerah. Aduh, ya salah ya. Salah juga tuh gue. Juga. Makanya kasih. Coba. Frida, 1, 3. Frida, 1, 3. Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, Melakukan yang terbaik. Intinya adalah lakukan bukan yang terbanyak tapi yang terbaik. Tuh 2, 3 yang Terbaik. Tuh 2, 3 yang terbaik. Bukan dari banyaknya tapi dari yang terbaik. Surah Al-Mulk disebutkan di ayat pertama, Allah mau melihat siapa yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Itu. Ya, Masya Allah. Mana tepuk tangannya, Bu? Itu tadi catatan yang paling penting. Yang Kenapa, terbaik, bukan yang terbaik. Kenapa, Ustaz? Katanya Ustaz. Kenapa Ustaz Sauki? Enggak, Ustadz lucu. Jadi ketawa aja apa nggak boleh? Pokoknya gimana Ustaz Zoki? Pokoknya lakukan yang terbaik, bukan yang terbanyak. Hehehe. Ada itunya ya? Harus begitu. Harus Karena begitu. ada kan orang sombong dengan banyaknya kebaikannya. Halo. Nih buat yang main di rumah, nanti nih setelah yang satu ini, kita akan mendengarkan kisah tauladan yang akan dibawakan oleh Ustaz Zoki. Pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Aku dikasih kemampuan oleh Iya. Allah. Syukuri, jangan Betul. ditutupi. Kubur nikmat sama. As-Siqat mengenai seorang ulama yang buta, buntung dan tua renta. Ini kisahnya. Seorang tua renta, buta, buntung, miskin, tinggal di sebuah gubuk seorang diri. Ada seorang pemuda yang tersesat sehingga mau tidak mau harus mampir ke dalam gubuk tersebut. Ketika pemuda ini masuk ke dalam gubuk tersebut, ia melihat ada seorang laki-laki yang ia sangat terkejut melihatnya. Karena bagaimana mungkin ada seorang bapak tua yang bisa hidup seorang diri dalam keadaan yang seperti itu. Ditambah lagi keterkejutannya ketika sang laki-laki tua mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena Engkau telah melebihkan aku di atas orang-orang lain. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena Engkau telah melebihkan aku di atas segala sesuatu. Kalimat yang terus-menerus diucapkan membuat sang pemuda menjadi bingung di pikirannya. Kenapa dia mengucapkan seperti itu? Mengapa dia mengucapkan terima kasih ya Allah karena telah melebihkannya di atas yang lain? Padahal dia buta, tidak bisa melihat. Tangannya buntung, dia tidak bisa berjalan, dia miskin. Kenapa dia senantiasa setiap saat mengucapkan terima kasih? Atas kelebihan apa? Ada apa dengan dirinya? Sang pemuda itu penasaran dan langsung bertanya kepada sang bapak tua. Wahai bapak,
Aku adalah seorang laki-laki yang tersesat dan kemudian Allah takdirkan aku untuk mampir ke gubukmu. Dari tadi aku mendengar bahwa engkau senantiasa mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau melebihkan aku atas segala sesuatu. Engkau melebihkan aku di atas orang-orang lain. Aku heran dengan perkataan engkau tersebut, wahai Bapak tua. Karena yang aku lihat fisikmu tidak menunjukkan hal demikian. Bolehkah kau ceritakan padaku apa kelebihanmu sehingga engkau terus-menerus memuji Allah seperti itu? Lalu sang bapak tua mengatakan, aku buta, aku buntung tidak punya tangan, aku juga miskin. Tapi aku punya telinga untuk mendengar. Dan telingaku ini masih bisa berfungsi untuk aku mendengarkan adzan. Telingaku ini masih bisa berfungsi ketika aku mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan. Telingaku ini masih bisa mendengar ketika aku sendiri membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kugunakan telingaku ini untuk menyerap semua ayat-ayat Allah. Engkau tahu betapa banyak manusia yang memiliki telinga, tapi sesungguhnya mereka tuli karena telinga mereka tidak difungsikan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka aku bersyukur pada Allah karena melebihkanku atas yang lain. Aku fungsikan telinga ini sebagaimana mestinya. Kau tahu, aku punya kelebihan yang lain. Aku memiliki hati yang dengan hatiku ini akalku senantiasa berpikir, ya Allah, maha besar engkau ya Allah telah menciptakan segala sesuatu. Penciptaanmu langit dan bumi, dan aku memiliki hati yang senantiasa merenungi segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tahu betapa banyak orang-orang memiliki hati, memiliki akal pikiran, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kau tahu betapa banyak orang memiliki hati, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji. Betapa banyak orang Allah berikan akal pikiran yang sehat, tapi mereka mendurhakai Allah. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Mereka mendustakan banyak orang. Mereka tidak menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah sebagaimana mestinya. Maka aku bersyukur pada Allah karena Allah mengizinkan aku untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebesaran-kebesaran Allah, itulah hikmah-hikmah yang Allah berikan kepadaku. Makanya aku senantiasa memuji-muji Allah dengan kalimat-kalimat seperti itu. Baik, aku bisa memahaminya, engkau betul. Betapa banyak orang sehat, badan kuat, tubuh sehat, mata bisa melihat, tapi mereka tidak menggunakan semuanya, malah mendurhakai Allah. Kemudian sang bapak tua mengatakan, sebenarnya aku memiliki seorang anak berusia 14 tahun, bukan anak kandungku, tapi dia yang sebenarnya senantiasa merawatku selama ini. Bolehkah kau mencari dia? Karena aku kehilangan dia beberapa hari ini, dia yang merawat aku. Tolong carikan dia, karena bagaimana mungkin aku bisa mencari dengan keadaan tua renta dan mata buta seperti ini. Tolong cari dia. Kemudian sang bapak tua menyuruh sang pemuda untuk mencari pemuda 14 tahun itu. Ketika anak 14 tahun itu dicari oleh sang pemuda, alangkah terkejutnya sang pemuda karena melihat ada banyak burung-burung gagak yang mengelilingi anak-anak muda tersebut berusia 14 tahun. Ternyata anak 14 tahun itu ketika sedang mencari makan untuk bapak tua, yang terjadi adalah ia dimakan serigala dan bangkainya kemudian dimakan oleh burung-burung gagak. Namun sang pemuda mengatakan, sebenarnya aku tidak sedih melihat keadaan anak itu, aku lebih sedih melihat keadaan sang bapak tua. Sang pemuda tersebut akhirnya mengabarkan hal tersebut kepada bapak tua dengan prolog yang dimulai dengan, kau tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub orang yang soleh dari engkau. Dan kemudian Nabi Ayub diberikan bagaimana musibah-musibah yang luar biasa, tapi mereka bersabar. Tapi Nabi Ayub bersabar? Iya. Begitu pula yang terjadi pada engkau sekarang, bahwa anak usia 14 tahun itu diterkam oleh serigala. Kemudian sang bapak tua merasa sedih dan menangis terseduh-seduh akan kehilangan anak muda berusia 14 tahun itu. Sang bapak tua kemudian karena kesedihannya pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia pada saat itu. Cerita belum selesai. Kemudian ada 3 orang musafir yang berjalan di tengah gurun. Kemudian sang pemuda mengatakan, wahai musafir, bolehkah engkau tolong mensolati, mengkafani orang-orang ini, orang tua ini? Setelah dibuka penutup kain kafannya, ternyata ia adalah ulama besar, guru mereka, Abu Kilabah namanya. Abu Kilabah inilah ulama kami. Cuman dia sedang pergi sebentar karena menghadapi masalah, mengadunya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Kilabah pun disolatkan, didoakan oleh para murid-muridnya, menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana seorang Abu Kilabah yang memiliki kekurangan dalam hal apapun, tapi tetap senantiasa bukan mengeluh, tapi senantiasa memuji Allah. Terima kasih Allah karena aku masih punya yang lain yang aku bisa fungsikan untuk mendengar ayat-ayat suci-Mu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wah, tepuk tangan dulu Bu. Ini benar-benar kisah inspiratif buat kita semua nih. Bukan berarti dengan keterbatasan gak punya segala sesuatunya malah jadi mengeluh, tapi bersyukur masih punya hati yang lebih hebat dibandingkan yang lain, masih punya telinga yang lebih hebat dibandingkan yang lain. Jadi begini,
lihat kelebihan kita. Nggak usah cari, aduh sudahlah. Aku dikasih kemampuan oleh Allah. Syukuri, jangan ditutupi. Kubur nikmat namanya itu. Kalau ada satu yang tidak baik, maka kewajiban bagi sesama muslim untuk mengingatkan, bukan untuk diomongin di belakang. Kasih kesempatan untuk bertanya lagi sama Pak Ustadz dan juga Ustazah. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Ayo. Sebentar, ini ibu ini yang warna-warni. Ya silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bu Imas dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Jalan Budi, Cilember, Bandung. Iya ibu, silakan Ya, ibu Imas. Mau bertanya Pak Ustadz ataupun Ustadzah. Silakan. Bagaimana menghadapi orang yang suka cerita atau menjual penderitaannya kepada orang lain, misalnya dalam satu urusan rumah tangga ataupun dalam urusan arisan. Seolah-olah acara tersebut itu dia yang mengerjakan, padahal tidak. Itu bagaimana hukumnya orang seperti itu, Pak? Oke, langsung dijawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zoki dulu. Ustaz Zoki, silakan Ustaz Zoki. Ibu suka gatel mulutnya ya kalau ngeliat ada orang yang kayak gitu ya. Pelajaran buat kita untuk tidak mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Dan kalau misalnya kita mengaku cinta sama saudara kita, kan kalau kita orang-orang beriman itu kan saudara sama seperti yang lainnya. Jadi kalau ada satu yang tersakiti, anggota tubuh kita tersakiti semuanya. Kalau ada satu yang tidak baik, maka kewajiban bagi sesama muslim untuk mengingatkan, bukan untuk diomongin di belakang. Diingetin Bu temannya supaya tidak melakukan perbuatan seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, sebenarnya adalah pembohong besar. Dan ingat, orang seperti itu pasti akan kelihatan. Sepandai-pandainya orang menutupi bangkai akan tercium juga. Ya sudahlah, kalau dia akan mengaku, dia akan menyusahkan dirinya sendiri. Saya kerjakan itu, saya yang kerjakan itu. Suatu saat nanti semua pekerjaan dikasih kepada dia sehingga dia kelabakan. Ibu jelas ibu ya. Jangan lupa ingetin juga ya Bu. Ya. Ingetinnya jangan rame-rame, ingetinnya berdua aja. Ya. Tuh, jadi pelajaran juga buat kita semua nih, bahwa nggak segampang itu menyelesaikan masalah ya. Jadi harus dipikir baik-baik, matang-matang supaya juga tidak menyakiti orang lain. Masya Allah. Nih, satu lagi deh. Apa ya? Saya kasih kesempatan deh buat bertanya nih sama Ustadz dan Ustazah. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Silakan. Ini dari Tegal nih, belum ibu maju Bu. Silakan Bu. Mari Bu. Silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maida dari Majelis Taklim Al-Barokah, Jatinegara Tegal, Jawa Tengah. Saya mau tanya Pak Ustadz juga Ustadz dan juga Ustazah. Begini, saya punya anak 4, semuanya laki-laki. Kebetulan semuanya udah menikah. Tapi satu di antaranya dia ibu rumah tangga. Yang 3 itu semuanya bekerja. Jadi di saat saya butuh, saya menyuruh sama menantu saya yang ibu rumah tangga. Tapi menantu saya itu curhat pada suaminya. Nah, dia bilang katanya membeda-bedakan antara menantu yang satu dengan yang lain. Jadi yang akan saya tanyakan, apakah saya termasuk menzolimi menantu saya gitu? Itu aja Ibu pertanyaannya. Ibu terima kasih banyak pertanyaannya. Tepuk tangan dulu, Ibu boleh duduk lagi. Pak Ustadz dan Ustazah silakan dijawab, menzolimi atau Singkat ora? saja Ibu menzolimi menantu Ibu. Kok menzolimi Pak Ustadz? Kenapa? Harusnya disamaratakan, kasih tugas. Dan 4-4-nya dihadirkan. Saya tahu itu yang tidak punya kerjaan, selalu disuruh-suruh. Biasanya orang miskin itu pegang perasaannya. Biasanya yang tidak pegang uang itu merasa selalu tersingkirkan. Sebaiknya Ibu menjelaskan sebaiknya. Mau nggak kerjain ini? Menawarkan. Jadi, bukan menyuruh. Jangan. Iya. Tidak ada istilah menyuruh. Iya, betul. Jangan istilah menyuruh, nggak baik. Maaf Bu, Ibu tidak boleh suruh-suruh. Walaupun itu adalah menantu Ibu. Nggak boleh. Tuh, Maaf ya Bu. Ustazah ada mau ditambahkan sedikit silakan. Sama pertanyaannya jangan kerjain itu dong, kerjain itu dong. Tidak, tapi Nak boleh nggak bantu Ibu? Ibu minta bantuan Ibu. Kalau perlu sendiri. hadirkan 4 menantu Ibu, tanya Iya. siapa yang mau kerjakan ini nih? Saya. Bagus. Iya, gitu Ibu ya. Jadi ada tekniknya mau nyuruh juga biar nggak tersinggung dan tidak terasa terzolimi. Sama juga para istri kalau minta tolong sama suami. Oh gitu. Harus perkataannya, Pak boleh nggak minta tolong ini Pak? Iya. Gitu ngomongnya, jangan Pak itu. Istri saya Pak, tidak itu. pernah minta tolong sama Iya. saya. Kenapa? Kenapa? Istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Oke, Ustazah, Pak Ustadz kalau gitu kita langsung aja kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustazah.
Mengeluh itu boleh, asal pada tempatnya dengan porsi yang juga sewajarnya. Terkadang kita membutuhkan selain mengeluh pada Allah, curhat pada Allah, kita juga butuh curhat pada manusia untuk didengarkan saja. Tapi pilih-pilih orang yang kira-kira bisa membantu dan memberikan solusi kepada permasalahan kita. Jangan terus-menerus mengeluh, nanti Allah nggak suka dan Allah nggak akan berikan ujian lagi pada kita. Kalau sudah begitu berarti ya udah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah dipanggil oleh Allah, nggak ada ujian lagi ya. Sebelum manusia lahir di muka bumi ini, maka ditawarkan, alastu li rabbika, bukankah saya Tuhanmu? Apakah kau mau melaksanakan tugas ini? Maka manusia itu berkata, iya siap. Maka anak bayi itu keluar dari perut ibunya, lantas hidup sampai besar untuk menjalankan amanah. Jadi kalau ada anak bayi mati kecil, mati dalam kandungan, mati ketika dilahirkan, berarti waktu dalam perut ibu dia tidak sanggup menjalankan tugas sebagai manusia. Betul. Pertanda orang yang sudah besar, berkumis, besar, sukses, pertanda Anda siap menjalankan amanah. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nih buat ibu-ibu yang di sini, yang di rumah, ini kan sekarang kan anaknya udah berangkat sekolah. Mungkin ibu-ibu lagi siap-siap mau belanja, mikir-mikir ntar mau belanja di mana. Gak usah kemana-mana Bu, belanjanya aja langsung ke Carrefour atau ke Transmart aja. Itu pilihan yang luar biasa. Kenapa ke sana? Nih, saya bantu jawab Bu. Karena mulai sekarang dari kemarin-kemarin ini mulai tanggal 14, kalau belanja di sana, kalau mau belanja di Carrefour atau di Transmart, Ibu pakai kartu kredit dengan Bank Mega, dengan yang mana aja Bu, terserah bebas, Ibu akan dapat diskon 10%. All produk nggak? Aduh, ini Ustazah Oki, untuk semuanya tanpa terkecuali, termasuk barang elektronik dan juga barang-barang promosi lainnya. Ada lagi Kalau sudah sahabat? diskon gimana? Nih, Dia Ustaz sudah luar diskon biasa. 50%. Udah diskon 50%. Belanja nih, pakai kartu kredit Bank Mega, merek apa yang mana aja. Itu tambahan lagi diskonnya 10%. Wah. Tetap. Enak gak Bu? Enak dong. Ibu paling seneng kan kalau diskon kan Bu? Jadi Seneng kalau gak kita- Bu? Emang kita kalau nyari kan yang belanja di diskonan. mana? Kalau kita mah nyarinya Jadi, diskonan. Tuh, kalau mau belanja diskonan, yang enak langsung aja ke Carrefour atau ke Transmart aja. Tepuk tangan, Ya. Bu. Ibu, terima kasih banyak juga buat Melinda yang Ya. udah hadir di Islam Itu Indah. Terima Dan kasih. buat jamaah yang di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap harinya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa. Gue dibocorin di sini kemarin, enak aja. Coba, nih sekarang intinya buat kita itu adalah kalau bisa apapun yang Allah kasih ke kita itu kita nikmatin aja berarti Pak Ustadz, Nikmati, ya. terima, laksanakan. Apa artinya syukur? Syukur artinya memfungsikan atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu makna dari balik syukur. Kalau kita mensyukuri makanan ya makan. Betul. Syukuri baju ya pakai. Betul. Nih, Ini mau masuk Ramadan, bongkar lemari, cari baju yang tidak terpakai lebih sumbangkan. Betul. Daripada tinggal di lamarin makan kecoa. iya, bila sayang juga ya. Ya Allah, saya hanya minta sama saya diminta kepadamu, berikan hamba kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani semua ujian yang Ini buat jamaah yang di rumah, kembali lagi di Islam Itu Indah. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama bintang tamu kita. Aduh Bu, Iya, Mas. gimana Bu? Ini awal-awal Ibu denger tausiah. terlalu Mahmud, Kan Mahmud. Mahmud. Oh Mahmud. Manggilnya masa Mah, kalau Mah punya sakit. Aduh. Udah Mahmud aja deh, manggilnya Mahmud. Mahmud. Iya, Abang. Gak enak juga. Mahmud Jangan nama juga lagi. pakai Mahmud. Apa? Nanti kesinggung yang punya nama Mahmud. Oh iya benar-benar. Melinda. Iya. Melinda aja. Melinda tadi kan di awal-awal Ustadz udah mengatakan bahwa banyak orang yang suka mengeluh-mengeluh.
kalau misalnya Allah kasih begini kesannya aduh kok berat banget ya beban sendiri. Kayak Melinda kan kebetulan kan sekarang single parent. Ada nggak tadi dari tausiah awal Pak Ustadz ada yang ngerasa ada gue juga nih. Ada nggak ngerasa kayak gitu? Bohong banget kalau kita nggak ngeluh ya Pak Ustadz. Terkadang saya pun juga merasakan, aduh kayak apa, mengeluh dalam hal apa ya. Cuman saya hanya mengeluh dari hati. Oh ini mungkin sudah tugas saya. Tapi memang di sini karena kadang lagi badan capek gitu. Karena langsung istighfar, astagfirullah nggak boleh ngeluh gitu kan Pak Ustadz. Terus mau gimana lagi? Ini udah tanggung jawab saya sebagai ibu. Apalagi tadi malam anak saya kan datang. Terus tiba-tiba kan sekolahnya di rumah mama kan. Anak aku tinggal di Cibubur sendiri. Itu dia nggak mau lepas dari aku. Dia bilang mami jangan pulang dulu katanya gitu. Maminya sibuk. Iya, aku bilang maaf ya sayang maminya lagi banyak kerjaan gitu. Jadi dia nggak mau dilepas sama aku gitu. Udahlah. Tapi emangnya kesepakatan sama suami nggak ada buat nafkain anak? Kenapa? Nggak ada. Kesepakatan sama suami nggak ada sama sekali. Insya Allah saya sudah mengikhlaskan, meridhoi semuanya. Saya sudah saya yakin percuma juga kalau kita harus mengemis ya. Nauzubillah. Saya nggak mau. Saya bilang yang terpenting ya Allah, saya hanya minta kepadamu berikan hamba kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani semua ujian yang engkau hadapi dan menjalani hidup ini. Karena di sini saya adalah sebagai tulang punggung keluarga, sebagai ibu, sebagai bapak untuk putri saya. Tapi alhamdulillah anak saya pinter. Kemarin dia menang juara 1 lomba menggambar se-Jakarta Selatan. Yang paling penting dari semuanya walaupun jarang ketemu mamanya, gimana keadaan si kecil, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat jalan-jalan. Sehari dong terus dia pulang. Tapi gini, kita bicara lagi tentang kewajiban seorang ayah. Kalau kita bicara mungkin istri, ada mantan istri ya Bu ya? Ya betul. Semua orang bisa tahu gitu. Mungkin mertua bisa dianggap mantan mertua. Tapi masalah anak, kan gak ada mantan anak, masa bapaknya gak ada sama sekali mau. Disitulah saya terkadang merasa sedih. Di mana sih hati? Disitulah aku merasa sedih. Kayak apa gitu ya? Apa ya? Di mana sih letak hati seorang bapak kepada putrinya gitu kan? Kalau memang aku segini aja, aku yakin beliau pun punya hati nurani. Tapi semua biarlah Allah yang yang tangan-tangan Allah yang berbicara semua. Saya tidak, dan di sini saya pun merasa di sini saya tidak berhak untuk membalas. Di sini saya tidak berhak untuk menghujat. Di sini saya tidak berhak untuk melawan atau percuma juga kalau saya marah-marah membuang energi. Tapi di sini saya mendoakan mudah-mudahan dia sadar. Itu aja. Masya Allah. Nih coba ya kita minta tanggapan dari Pak Ustadz deh dulu deh sebagai ayah. Bagaimana menyikapi hal seperti ini Pak Ustadz? Laki-laki itu normal. Maaf. Laki-laki normal akan bertanggung jawab atas anaknya. Itu laki-laki normal. Kalau perempuan normal, yakin punya kasih sayang karena ada rahim. Kalau perempuan tanggung jawab. Maka ketika berbicara tentang anak, sosok suami, sosok ayah, sosok bapak, sosok abah, penopang, itu pastilah akan bertanggung jawab. Saya mau tanya, siapa yang bertanggung jawab menyapu di rumah? Istri. Bapak. Siapa yang bertanggung jawab mencuci baju? Bapak. Kok bapak? Siapa yang bertanggung jawab memasak? Bapak. Aduh, istrinya ngapain dong kalau bapak semua? Istrinya mencari ridha suami. Oh. Dengan cara menggantikan mencuci, menggantikan ngepel, menggantikan semua. Subhanallah, benar juga. Karena laki-laki kan tugasnya adalah apa? Memberi nafkah. Betul. Berarti harus memasak kan? Betul. Harus memasak. Betul itu. Tanpa sadar begitu. Cuma sedikit tanggapan dari Ustazah Oki tentang nih single parent yang semua dilakukan sendiri oleh Tapi saya ini pelajaran yang luar biasa. Kadang kita belajar dari orang dari pengalamannya. Mungkin secara pengalaman kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Mbak Melinda. Tapi ini adalah salah satu bukti ketawakalan. Tawakal Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berpasrah dan tidak merendahkan dirinya. Walaupun sebenarnya kalau mau minta itu adalah hak, itu boleh. Tapi tidak mengemis, tapi dengan cara mendoakan itu adalah cara yang terbaik. Betul. Untuk buat dia. Dan buat suaminya yang penting tahu diri aja sih. Punya anak gitu ya Bu ya.
Masa nggak mau dinafkahin, kasihan lah anaknya nih. Tanyain dulu. Apa Pak Ustadz? Mungkin dia mau tanggung jawab. Tapi? Cuma takut karena ada yang halangi. Oh, ada yang halangi. Kita tidak boleh menyalahkan laki-laki sepenuhnya. Dibilang ada yang halangi, langsung ada yang ngintip. Ah, ya juga kali ya. Saya tidak setuju kalau selalu mau disalahkan laki-laki. Betul. Karena bisa jadi ada yang menghalangi dia. Mungkin dia mau berbagi, cuma Tapi tidak nggak dikasih. diingatkan. Sebenarnya baik kok. Itu Maksud dia tuh aku tahu baik karena memang ada dan tidak mungkin saya harus membongkar ya. Iya, begini Tidak. saya mau tanya. Dia baik. Saya mau tanya. Jujur, Anaknya cewek atau cowok? cewek. Jujur, karena harus karena butuh wali nanti mau Betul. menikah. Enggak Pak Ustadz, karena pas ulang tahun putri saya yang kemarin beliau datang kok. Dia datang dan dia meminta maaf sama saya. Masya Allah. Dan dia minta maaf, saya mohon maaf semua dan atas semuanya, dan dia mengakui putri saya, dan itu suatu yang luar biasa buat saya. Subhanallah. Tepuk tangan dulu. Tapi Jadi ya, jangan tapi. berburuk sangka. saya Tapinya? tahu Bapak itu sebenarnya baik orangnya, tapi karena ada orang yang menghasut dia. Iya, saya tahu Bapak waktu saya pernikahan 5 bulan itu subhanallah baik banget Bapak. Karena dia tuh gampang Saya terhasut. tidak potong ya. Saya minta tolong Melinda sekarang hilangkan lagi. Yang mengasut itu tidak ada. Cuma tidak ada yang mengingatkan, itu aja ya. Nah, karena kalau kita bisa mengasut pasti orang berkata, pasti itu. Ih, jangan berprasangka buruk juga ya. Nauzubillah. Pasti arahnya ke sana. Soleh sih soleh, sholat 5 waktunya rajin, pengajiannya rajin, tapi mulutnya ya Allah, gibahnya minta ampun, Masya Allah. Juga Melanda, kita balik lagi di tema kita hari ini adalah berat kutopang sendiri. Sekarang Ustazah mohon penjelasan tentang hilangkan pahala kebaikan saat mengeluh. Itu merasa yang terzolimi, bagaimana maksudnya sebenarnya inti dari kata-kata itu, silakan. Baik, ketika orang mengeluh itu salah atau tidak? Namanya manusia, ada masalah, ada ujian, ada cobaan. Satu masalah selesai, datang masalah baru. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah lain lagi ya Bu ya. Perasaan belum selesai nih masalah, ya Allah kenapa datang lagi ya Allah gitu ya. Kayaknya nggak kelar-kelar, itu kenapa begitu? Memang begitu, memang sunatullahnya begitu. Kan memang kata Allah surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan Allah akan mengujimu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Semuanya hamba Allah akan diuji, dan yang paling berat ujiannya adalah para nabi, baru orang-orang soleh, barulah kita-kita ini yang nggak seberapa ini. Untuk apa? Untuk dicek yang mana yang terbaik amal ibadahnya, yang mana yang terbaik mencintai Allahnya. Dengan cara apa? Diuji terlebih dahulu. Ketika dapat ujian kemudian mengeluh, boleh tidak? Ada 3 jenis manusia ini. Yang pertama, ketika dia punya masalah, dia punya cobaan, dia mengeluhnya sama Allah. Ya Bu ya. Karena dia paham segala sesuatu yang terjadi karena akibat tanganku sendiri. Itu di surat Asy-Syura ayat 30. Banjir bisa terjadi karena aku buang sampah sembarangan. Anakku teriak-teriak sama aku karena aku teriak-teriak sama dia. Ternyata sebab kesalahan itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Kenapa tuh Nabi Yunus alaihissalam doanya Rabbana zalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bahwa mengakui pertama, mengatakan dulu bahwa tidak Tuhan selain Allah, memuji Allah, kemudian sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Iya, karena yang terjadi adalah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya karena marah, karena sebel. Kenapa nih kaum? Aku udah bertahun-tahun untuk berdakwah, cuma 2 orang aja yang masuk agama tauhid, yang menyembah pada Allah. Itu artinya ada doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa? Artinya adalah menyadari bahwa kita orang-orang yang zalim. Tuh, tipe orang yang pertama mengeluh sama Allah, ya Allah, kenapa nih ada ini? Oh iya, ini karena kesalahanku. Bagus Bu? Bagus. Ada orang yang kedua, tipenya apa? Mengeluh apa? Temannya zolim, sahabatnya zolim, saudaranya zolim, ngeluh sama Allah. Ya Allah, orang itu zolim sekali sama aku, ya Allah. Ya Bu, pernah Bu? Zolim banget ya Allah, biar engkau yang maha mengetahui, engkau yang balas deh ya Allah. Engkau gak tidur kau ya Allah, engkau tahu dia zolim padaku dan aku bersabar, engkau lah urusannya, aku serahkan kepada engkau ya Allah. Mau diapain tuh orang ya Allah tuh. Ngaduknya sama Allah. Kalau ada tetangga yang pelit misalnya ya, tetangga yang jahat misalnya, mulutnya soleh sih soleh tapi mulutnya pedes banget ya Bu ya. Soleh sih soleh, sholat 5 waktunya rajin, pengajiannya rajin, tapi mulutnya ya Allah, gibahnya minta ampun, Masya Allah. Ih, ngeri deh ya, orang-orang majelis gibah ngeri nih, yang ngomong sama yang dengerin sama aja dosanya nih, hati-hati. Soleh-soleh tapi mulutnya gak bisa dijaga, gak bisa dikunci. Maka jaga 2 lubang, lubang mulut dan lubang kemaluan. Kalau bisa jaga 2 lubang, insya Allah pahalanya adalah syurga. Boleh gak ngadu sama Allah? Kalau ada orang zalim ngadunya sama Allah? Boleh. Ada tipe orang yang ketiga, mengeluhnya sama manusia.
mengeluh sama manusia. Mengeluhnya tentang apa lagi? Nauzubillah min zalik. Ngeluhnya karena nggak suka sama apa yang terjadi skenarionya Allah. Aku tuh nggak ngerti, aku tuh udah berdoa terus menerus sama Allah. Kenapa sih Allah nggak ngabulin doa-doa aku? Kenapa Allah ngasih ujian sama aku? Emangnya dosa aku apa sih? Emangnya apa sih yang kurang dari aku? Semuanya udah aku lakuin. Semuanya perintah Allah udah aku lakuin, tapi tetap aja udah ujian kayak gitu. Dia cerita kayak gitu sama temennya. Karena dia nggak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini termasuk orang-orang yang hati-hati, celakalah dia. Dia curhatnya sama orang lain, ketidakpuasannya terhadap Allah. Malapetaka nggak bu? Iya. Allah nggak ninggalin dia yang ninggalin Allah, dia yang marah-marah sama Allah. Meminta bantuan siapa lagi? Kan kita tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tahu bahwa Allah tidak akan membebani suatu hamba kecuali dia sanggup untuk memikulnya. Iya, kita paham. Tapi terkadang ketika kita sudah mengalami itu seakan teori-teori itu lupa, Bu, ya, Bu? Benar nggak? Jadi kadang kita tahu agama melarang kita begini, teorinya begini, tapi kalau kita sudah mengalami, makanya ada orang putus cinta bunuh diri, ya gitu, ada. Padahal anak pesantren misalnya, padahal tahu agama misalnya, tapi tetap aja. Ada orang yang diselingkuhin, melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, nggak sesuai dengan akal pemikiran kita. Ternyata apa? Emosinya tuh. Lagi kondisi lemah, setan masuk melalui aliran darahnya manusia. Akhirnya yang tadinya dia tahu banget agama, dia tahu banget hukum-hukum segala sesuatu, tapi dia terjatuh juga karena nggak kuat dengan ujiannya Allah. Makanya senantiasa bergaulah dengan orang-orang yang solih. Kita nggak bisa sendirian, solih sendirian, hebat-hebat, tapi giliran dapat cobaan, musibah, jatuh juga. Akhirnya harus apa? Harus bergaul dengan orang-orang yang solih, Bu. Solihah, Bu, untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Terkadang kita butuh orang untuk mengingatkan kita. Nggak bisa kita sendirian saja berjalan. Kita lihat bagaimana para nabi ngadunya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, ketua hasanah, contoh terbaik kita, ngadunya sama Allah. Ya Allah, kaumku ini nggak suka Al-Quran, ya Allah. Nggak mau mendengarkan Al-Quran, yang Allah. Nggak mau percaya sama Al-Quran, ya Allah. Ngadunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Yunus tadi ceritanya, masuk dalam perut ikan, ngadunya sama Allah. Kalau nggak ngadu sama Allah, kalau nggak zikir, nggak akan mungkin sama Allah dikeluarkan dari perut ikan, Bu. Karena zikir. Jadi ternyata pelajaran kalau kita lihat dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, kalau ada masalah ternyata salah satunya adalah dengan berzikir. Berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rendahkan suara kita, memohon-mohon, meminta-minta seperti orang miskin dan berhadap sama Allah seperti orang yang tidak berdaya. Itu caranya supaya kita mengeluh yang baik dan Allah akan kasih jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka dengan berzikir. Nasihat untuk saya. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah mengeluh, sebenarnya fitrahnya manusia udah pasti mengeluh. Boleh aja, tapi mengeluhnya kepada, maaf Pak, kelewatan. Mengeluhnya kepada Allah. Ya Pak Ustadz. Ini, sekalipun engkau berkata, la ilaha astagfirullahaladzim. Ingat, sabar itu di awal kejadian. Betul. Jangan berteriak, marah-marah. Astagfirullahaladzim. Iya. Telat. Atau marah-marah nangis-nangisnya tapi sambil nyebut juga tapi teriak-teriak, Ustadz. Gimana Ustadz? Gimana? Boleh juga, astagfirullah. Bukan begitu yang dimaksud. Begitu. Jadi walaupun sebutannya zikir tapi kayak orang mengeluh. Makanya dengan suara yang lembut, dengan suara yang rendah sekali, Masya Allah. berzikir pada Allah. Jelas Ibu ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio ini untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz atau Ustazah. Boleh, silakan jamaah yang mau bertanya, angkat tangannya. Yang ini dulu nih, yang coklat dulu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Halimah. Adanya Pak Ustadz ya Bu? Adanya Pak Ustadz namanya Halimah, Bu. Dari Majelis Taklim Patu Salam, Cilember, Kota Bandung. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah tentang arisan. Saya untuk membayar arisan itu pinjam kepada adik saya. Adik saya itu memberikan dengan ikhlas. Memberikan atau pinjam, Bu? Pinjam, oh, ibunya tapi pinjam, diberi, ya diberi tapi dengan ya, ikhlas gitu. Silakan Bu, terus Bu. Arisan tidak ada modal.
setelah itu waktu berlangsung arisan, ada yang bilang katanya kalau nggak punya uang nggak usah ikut arisan katanya. Benar gitu. Nah, bagaimana saya kepada adik saya itu takut omongan itu dari adik ibu? Iya. Bagaimana menurut Pak Ustadz dan dan Ibu Ustazah gitu? Saya singkat saja ya. Nanti Ustazah yang amanin. Ya, silakan Pak Ustadz. Saya langsung saja. Kalau tidak ada uang, jangan ikut arisan. Benar juga. Kalau tidak sanggup bayar, jangan ikut arisan. Betul tidak? Jamaah. Dan saya minta tolong, kalau engkau berbuat terus dikomentari, jangan marah. Itu sebenarnya, jangan marah Bu. Enggak, masalahnya gini Pak Ustadz, ibu ini ngerasa adik itu baik di depannya aja, di belakangnya ngomongin itu gitu. sudah buruk sangka ibunya. Ibu lebih baik membersihkan diri daripada harus membersihkan orang lain. Walaupun itu adalah adik ibu. Ingat Bu, kita boleh bersaudara tapi uang tidak bersaudara. Ustaz Oki, silakan ditambahkan. Kita bersaudara tapi uang masing-masing ya Ustaz. Iya, uang masing-masing, benar. Karena banyak konflik didatangkan dari uang itu tadi. benar. Ini makanya pelajaran untuk kita, banyak juga nih ibu-ibu yang mau gaya-gayaan padahal duitnya nggak ada. Jadinya minjem. Jadinya so gaya-gayaan tapi giliran ditanyain ternyata itu barang pinjaman semua atau barang minta-minta. Jangan. Kita boleh berpenampilan bagus, kita boleh ngapa-ngapain terserah tapi jangan dengan uang pinjem-pinjem gitu. Nah, sekarang solusinya adalah tentu ini banyak terjadi, banyak banget yang namanya ngomong di belakang kek, namanya kita dengar dari situ kek. Makanya dalam Islam itu hati-hati dengan lisan kan? Tapi semuanya itu bisa kalau kita datang ke orang itu, tapi ngomongnya jangan rame-rame ya Bu. Ngomongnya berdua aja di kamar kek, di tempat yang face to face, terus ngomong, terus tanya baik-baik, emang bener ya aku dengarnya begitu gitu, tapi ngomongnya nggak boleh marah-marah. Muslim itu ngomongnya baik-baik. Iya. Gitu. Tapi ibu ini kayaknya mungkin tidak berburuk sangka itu asap, aja. ada api. Betul. Orang padahal saudaranya nggak ngomong sendiri, ibunya sendiri yang atau yang cerita. Sebenarnya aku minjem sama adikku. itu rata-rata orang yang diberi pinjaman dia lebih rese daripada yang memberi pinjaman. Iya. Dia lihat Ini kan pokoknya semua konflik kalau namimah atau adu domba atau gibah membicarakan orang lain itu solusinya salah satunya adalah dengan tabayun, langsung ngomong sama orang itu, jangan di depan orang banyak. Betul. Klarifikasi langsung tapi face to face. Betul, gitu. karena kejujuran itu gak bisa didapat dari orang banyak. Tapi bagus Bu. lah Ibu, sudah ngakui kalau dia punya utang. Nih ngomong-ngomongin masalah kejujuran tadi, saya bilang nih, saya mau ngetes udah lama nggak main ini. Ada hadiah buat bintang tamu kita, boleh? Tepuk tangan dulu. Melinda maju ke depan. Saya punya sesuatu buat Melinda. Melinda berdiri dulu. Apaan nih? Saya kasih duduk di sini. Langsung astagfirullahaladzim. Di musiknya juga. Iya. Melinda. Kita mulai. Ya Allah. Kita main-main ya. Main-main, permainannya ini adalah kursi jujur Islam itu indah. Alias Jadi duduk di sini, Melinda harus jujur. Jujur, nggak ada rahasia-rahasiaan. Jamaah semua di sini menilai kalau misalnya Melinda bohong apa jujur, ya. Melinda nggak boleh jawabnya terlalu lama, mikir, harus cepat jawabnya. Saya ngomong apa, selesai langsung dijawab. Jelas? Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai pertanyaannya. Melinda, pilih mengasuh anak tapi biayain semua sendiri, atau pilih nggak punya hak asuh anak tapi kaya raya? Pilih sendiri. Punya anak tapi bayar biaya sendiri. Masih pengen punya suami pejabat tapi istri kedua, pejabat istri kedua, atau pengennya suami perjaka tapi ekonominya biasa-biasa aja? Nomor 2. Nomor 2, suami perjaka tapi biasa-biasa aja ya. Kan uang bisa kita cari sama-sama. Oke. Selanjutnya, pilih lepas hijab dapat rezeki miliaran, atau tetap berhijab rezekinya tapi pas-pasan? Pertanyaannya berat banget nih. Nah, itu kan nggak apa-apa, ya pilihan. Pilih berhijab. Pilih lepas hijab tapi rezekinya miliaran, atau pilih berhijab tapi rezekinya pas-pasan? Saya sih pengen yang kedua. Pengen yang kedua. Oke, kita lanjut lagi. Anak pernah protes nggak sama penampilan mamanya? Pernah. Pernah. Iya. Oke, benar? Benar. Oke, itu aja ya jawabannya. Semuanya. Sekarang waktunya kita mengklarifikasi semua yang dijawab oleh Melinda. Ibu-ibu pasti dalam hatinya udah bertanya-tanya nih, jujur apa enggak ya? Jujur apa enggak ya? Jujur apa enggak ya? Kita akan dengarkan semuanya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Kalau demikian nggak langsung hilang kayak gitu. Tapi ya gimana, berat buat saya gitu. Kaya. Seandainya kau kaya, kau susah untuk ibadah kepada Allah. Iya, siapa yang mau ngangkat barang apa-apa segalanya? Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Ada keahlian, ada kemampuan. Ya lagi nonton di rumah. Mohon maaf, semua yang diberikan Allah kepada kita itu pas pada diri kita. Sudah cocok pada diri kita. Jadi tidak usah bertanya-tanya sama Allah. Seakan-akan kita menggurui Allah. Karena Allah tidak memberikan apa yang kau minta, tapi apa yang kau butuhkan. Setiap apa yang kau butuhkan itu diberikan. Karena Allah lebih tahu, oh kalau ini dikasih, ini pasti digunakan. Kenapa arisan saya belum naik? Karena waktu itu belum tepat. Nanti mungkin 2 bulan kemudian baru naik. Kenapa? Di saat itu kau butuh nanti. Lebih butuh dari yang sekarang kau minta. Seperti itu. Jangan minta suami, jangan minta anak kalau tidak ada istrinya. Ya Allah kasih aku anak, baru ada pasangannya. Bagaimana ceritanya? Ya Allah kasih aku mobil, baru tinggalnya dalam gang. Di mana kau parkir mobilmu? Coba pikirkan kemampuan. Saya tidak mau minta mobil sama Allah karena saya tidak tahu nyetir. Ngerepotin orang saja. Sedikasihnya aja. Coba bersifat karena Allah. Merasa cukuplah. Karena kekayaan itu di hati. Di mana, Bu? Dan sakitnya juga di mana? Jadi kalau begitu puaskan hatimu. Mau kaya? Di mana? Mau miskin? Ya sudah. Cukupkan. Karena persoalan kaya miskin itu tergantung dari diri kita. Banyak orang kaya tapi miskin hati. Karena pelit. Banyak orang miskin tapi kaya. Mau berbagi. Walaupun tidak ada apa-apanya. Cuma ada baiknya kalau orang kaya dermawan. Kalau orang miskin dermawan susah. Jatuhnya janji. Nanti kalau saya kaya, kapan kayamu? Kalau begitu gini. Ada solusi buat diri kita. Supaya kita bisa menerima atas apa yang Allah berikan dengan apa? Dengan kemampuan kita. Gali kemampuan itu. Oke? Syukuri apa? Aduh, enggak bagus suara saya. Iya, bingung bisa nyanyi. Syukuri apa? Coba. Nas. Hidup adalah manusia. Anugerah. Anugerah ya, salah ya. Salah juga tuh gue. Juga. Makanya kasih. Coba. Prida, 1, 3. Prida, 1, 3. Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Intinya adalah lakukan bukan yang terbanyak tapi yang terbaik. Tuh 2, 3 yang terbaik. Tuh 2, 3 yang terbaik. Bukan dari banyaknya tapi dari yang terbaik. Surah Al-Mulk disebutkan di ayat pertama, Allah mau melihat siapa yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Itu. Ya, Masya Allah. Mana tepuk tangannya, Bu? Itu tadi catatan yang paling penting. Yang terbaik, bukan yang terbaik. Kenapa Ustaz? Katanya Ustaz. Kenapa Ustaz Sauki? Enggak Ustaz, lucu. Jadi ketawa aja apa nggak boleh? Pokoknya gimana Ustaz Sauki? Pokoknya lakukan yang terbaik, bukan yang terbanyak. Itunya. Harus begitu. Harus Karena begitu. ada kan orang sombong dengan banyaknya kebaikannya. Halo. Nih buat yang main di rumah, nanti nih setelah yang satu ini kita akan mendengarkan kisah tauladan yang akan dibawakan oleh Ustaz Oki. Pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Aku dikasih kemampuan oleh Allah. Syukuri, jangan ditutupi. Kubur nikmat sama.
Thiqat mengenai seorang ulama yang buta, buntung, dan tua renta. Ini kisahnya. Seorang tua renta, buta, buntung, miskin, tinggal di sebuah gubuk seorang diri. Ada seorang pemuda yang tersesat, sehingga mau tidak mau harus mampir ke dalam gubuk tersebut. Ketika pemuda ini masuk ke dalam gubuk tersebut, ia melihat ada seorang laki-laki yang ia sangat terkejut melihatnya. Karena bagaimana mungkin ada seorang bapak tua yang bisa hidup seorang diri dalam keadaan yang seperti itu. Ditambah lagi keterkejutannya ketika sang laki-laki tua mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena Engkau telah melebihkan aku di atas orang-orang lain. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena Engkau telah melebihkan aku di atas segala sesuatu. Kalimat yang terus-menerus diucapkan membuat sang pemuda menjadi bingung di pikirannya. Kenapa dia mengucapkan seperti itu? Mengapa dia mengucapkan terima kasih ya Allah karena telah melebihkannya di atas yang lain? Padahal dia buta, tidak bisa melihat. Tangannya buntung, dia tidak bisa berjalan, dia miskin. Kenapa dia senantiasa setiap saat mengucapkan terima kasih? Atas kelebihan apa? Ada apa dengan dirinya? Sang pemuda itu penasaran dan langsung bertanya kepada sang bapak tua. Wahai bapak, aku adalah seorang laki-laki yang tersesat dan kemudian Allah takdirkan aku untuk mampir ke gubukmu. Dari tadi aku mendengar bahwa engkau senantiasa mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau melebihkan aku atas segala sesuatu. Engkau melebihkan aku di atas orang-orang lain. Aku heran dengan perkataan engkau tersebut, wahai bapak tua. Karena yang aku lihat fisikmu tidak menunjukkan hal demikian. Bolehkah kau ceritakan padaku apa kelebihanmu sehingga engkau terus-menerus memuji Allah seperti itu? Lalu sang bapak tua mengatakan, aku buta, aku buntung, tidak punya tangan, aku juga miskin. Tapi aku punya telinga untuk mendengar. Dan telingaku ini masih bisa berfungsi untuk aku mendengarkan adzan. Telingaku ini masih bisa berfungsi ketika aku mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan. Telingaku ini masih bisa mendengar ketika aku sendiri membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kugunakan telingaku ini untuk menyerap semua ayat-ayat Allah. Engkau tahu betapa banyak manusia yang memiliki telinga, tapi sesungguhnya mereka tuli karena telinga mereka tidak difungsikan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka aku bersyukur pada Allah karena melebihkanku atas yang lain. Aku fungsikan telinga ini sebagaimana mestinya. Kau tahu, aku punya kelebihan yang lain. Aku memiliki hati yang dengan hatiku ini akalku senantiasa berpikir, ya Allah, maha besar Engkau ya Allah telah menciptakan segala sesuatu. Penciptaanmu langit dan bumi, dan aku memiliki hati yang senantiasa merenungi segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tahu betapa banyak orang-orang memiliki hati, memiliki akal pikiran, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kau tahu betapa banyak orang memiliki hati, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji. Betapa banyak orang Allah berikan akal pikiran yang sehat, tapi mereka mendurhakai Allah. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Mereka mendustakan banyak orang. Mereka tidak menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah sebagaimana mestinya. Maka aku bersyukur pada Allah karena Allah mengizinkan aku untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebesaran-kebesaran Allah, itulah hikmah-hikmah yang Allah berikan kepadaku. Makanya aku senantiasa memuji-muji Allah dengan kalimat-kalimat seperti itu. Baik, aku bisa memahaminya, engkau betul. Betapa banyak orang sehat, badan kuat, tubuh sehat, mata bisa melihat, tapi mereka tidak menggunakan semuanya, malah mendurhakai Allah. Kemudian sang bapak tua mengatakan, sebenarnya aku memiliki seorang anak berusia 14 tahun, bukan anak kandungku, tapi dia yang sebenarnya senantiasa merawatku selama ini. Bolehkah kau mencari dia? Karena aku kehilangan dia beberapa hari ini, dia yang merawat aku. Tolong carikan dia, karena bagaimana mungkin aku bisa mencari dengan keadaan tua renta dan mata buta seperti ini. Tolong cari dia. Kemudian sang bapak tua menyuruh sang pemuda untuk mencari pemuda 14 tahun itu. Ketika anak 14 tahun itu dicari oleh sang pemuda, alangkah terkejutnya sang pemuda karena melihat ada banyak burung-burung gagak yang mengelilingi anak-anak muda tersebut berusia 14 tahun. Ternyata anak 14 tahun itu ketika sedang mencari makan untuk bapak tua, yang terjadi adalah ia dimakan serigala dan bangkainya kemudian dimakan oleh burung-burung gagak. Namun sang pemuda mengatakan, sebenarnya aku tidak sedih melihat keadaan anak itu, aku lebih sedih melihat keadaan sang bapak tua.
Sang pemuda tersebut akhirnya mengabarkan hal tersebut kepada bapak tua dengan prolog yang dimulai dengan, kau tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub orang yang soleh dari engkau. Dan kemudian Nabi Ayub diberikan bagaimana musibah-musibah yang luar biasa, tapi mereka bersabar. Tapi Nabi Ayub bersabar? Iya. Begitu pula yang terjadi pada engkau sekarang, bahwa anak usia 14 tahun itu diterkam oleh serigala. Kemudian sang bapak tua merasa sedih dan menangis terseduh-seduh akan kehilangan anak muda berusia 14 tahun itu. Sang bapak tua kemudian karena kesedihannya pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia pada saat itu. Cerita belum selesai. Kemudian ada 3 orang musafir yang berjalan di tengah gurun. Kemudian sang pemuda mengatakan, wahai musafir, bolehkah engkau tolong mensolati, mengkafani orang-orang ini, orang tua ini? Setelah dibuka penutup kain kafannya, ternyata ia adalah ulama besar, guru mereka, Abu Kilabah namanya. Abu Kilabah inilah ulama kami. Cuman dia sedang pergi sebentar karena menghadapi masalah, mengadunya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Kilabah pun disolatkan, didoakan oleh para murid-muridnya, menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana seorang Abu Kilabah yang memiliki kekurangan dalam hal apapun, tapi tetap senantiasa, bukan mengeluh, tapi senantiasa boleh, asal pada tempatnya dengan porsi yang juga sewajarnya. Terkadang kita membutuhkan selain mengeluh pada Allah, curhat pada Allah, kita juga butuh curhat pada manusia untuk didengarkan saja, tapi pilih-pilih orang. Assalamualaikum, bertemu lagi di Islam itu indah. Ada Pak Ustadz Maulana, Ustadz Saoki dan juga Pandi. Pagi-pagi kita berbagi nilai sering sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah dengan ibu-ibu yang segar-segar, pagi-pagi cantik-cantik. Nih saya mau tanya sebelum saya kenalin bintang tamu. Ibu-ibu, Bu, ibu-ibu kalau di rumah seharian capek gak Bu? Capek. Kalau capek suami pulang pengen dibantuin apa diem aja Bu? Pengen dibantuin ya Bu ya? Tapi ibu tahu nggak Bu kalau suaminya di kantor capek? Tahu, tetap minta dibantuin. Dasar ibu-ibu, paling-paling. Kalau nggak ada suami, minta sama siapa? Oh ya Allah, kalau ini lain lagi ceritanya. Bu, bintang tamu kita hari ini ada Melinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta satu malam. Oh, sekarang udah ganti. Apa sekarang? Mamah muda. Apa sekarang? Mamah muda. Mahmud. Bukan cinta satu malam lagi ya? Iya, yang sekarang mama muda. Oh gitu. Itu ada ceritanya kalau dari Ustadz tuh, cinta satu malam gini Pak Ustadz? Cinta itu ada 3. Ada 3. Cinta sejati, Cinta sejati, cinta monyet, cinta satu malam, dan cinta sejati. Oh gitu. Cinta monyet hanya pada kalangan anak-anak. Cinta satu malam hanya pada malam pertama. Dan cinta sejati adalah selama-lamanya. Aduh. Mudah-mudahan setelah ini akan dapatkan yang nomor 3 tadi. Cinta sejati ya Bu ya. Amin. Ya Ibu mau dapat cinta sejati pas satu malam Bu? cinta sejati. Cinta sejati, makanya jangan siksa suaminya, udah capek suruh kerja lagi. Ya, hari ini kita akan bahas tema yang paling sering ibu-ibu keluhin. Kalau terutama buat yang sebelah kiri saya bidang tamu. Berat kutopang sendiri. Judulnya? Itu judulnya. Apa Tema judulnya kita tadi? berat kutopang sendiri. Tepuk tangan lah. Sebenarnya sih bukan cuma buat janda doang ya. Kok keceplosan sih?
Maksudnya buat ibu-ibu juga yang di rumah, walaupun berak tepang sendiri nggak apa-apa, Bu. Bukan ini mama muda tadi Mahmud bilangnya. dong, jangan Mahmud. bilang janda mulu, sedih banget deh. Jangan janda. Janda melulu berarti sudah 2 kali janda dong. Bukan, maksudnya sering nggak disebutin Dua kali janda. janda. Pak Enggak. Ustadz. Ya. Janda melulu tadi. Oh, Melinda bilangnya Bilang gitu. janda melulu berarti Iya. sudah 2 kali janda dong. Coy. Jangan baru sekali aja Ustaz. Gimana kalau bahasa tren aja, jangan Mahmud. Aku kan Mahmud Abbas, mama muda anak baru 1. Kalau anak 2 gimana dong? Aduh, Mahmud Abbas. Mama muda, anak baru 1. Nih, Pak Ustadz, sekarang kita langsung aja masuk di tema kita hari ini. Berat ku tanggung sendiri. Gimana Pak Ustadz nih kalau bicara tentang manusia. Fitrahnya manusia itu kan boleh dibilang kan suka mengeluh. Mengeluh karena merasa semua beban masalah itu ditanggung sendiri. Itu sebenarnya boleh gak sih Pak Ustadz? Mau izin waktu silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan pernah mengeluh dalam hidup ini karena tidak semua orang diberi amanah seperti yang kita dapatkan, dan ingat, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Ingat ya, lagi kerja lagi mengeluh. Jangan mengeluh. Betapa banyak orang susah cari kerjaan. Sementara kita ini ada kerjaan. Ngapain harus mengeluh? Mana yang pilih mana? Pusing karena banyak kerjaan atau kepusing karena cari kerjaan? Banyak kerjaan. Banyak kerjaan. Pusing ngerjain sesuatu atau pusing nungguin sesuatu? Ngerjain sesuatu. Kalau begitu bergembiralah orang-orang yang diberi amanah, kesibukan, ribet, masalah. Itu adalah sebenarnya ujian buatmu, pengangkatan derajat untukmu, dan menghasilkan yang terbaik untukmu. Amin ya Allah, amin. Iya, karena Allah yakin engkau bisa sehingga engkau diberi amanah. Seandainya kamu tidak bisa, tidak mungkin dikasih tugas. Ada orang dikasih tugas pagi, siang, malam. Paginya teman kita tausiah, siangnya ngomongin orang, malamnya dandutan. Itu syukuri. Itu syukuri. Syukuri. Kayaknya kenal. Tidak semua orang dikasih itu. Siapa Ustadz? Aduh. Ya lumayan. Aduh, dangdutan, aduh. Gak usah tersinggung. Sebenarnya yang saya arahkan di sebelah kanan saya. Oh, dari tadi ngomongin Mas Adli toh. Iya, gak apa-apa. Aman sepanjang masih dipercaya. Laksanakan Amin, amanah ya Allah. itu. Tidak semua orang bisa dikasih amanah seperti itu. Sanggup berperan dalam 1 orang bisa berperan 3. Jadi apa Ustadz? Itu. Sekarang pertanyaannya kepada kita. Saya juga waktu ditawari mengisi acara Islam itu indah, saya juga tanya yang nawarin. Kasih saja ustaz yang lain. Aku ini ustaz biasa saja. Ustaz, kami percaya ustaz. Kalau begitu bolehlah. Tadi nolaknya pura-pura doang. Kalau malu kucing. Tidak, artinya gini. Saya berpikir betapa banyak orang lantas kita yang diberi. Jangan pernah menolak sesuatu. Nanti engkau akan menyesal. Haram hukumnya meminta, tapi haram hukumnya menolak kalau dikasih. Karena itu rezekimu. Nggak usah terlalu kegeeran. Nggak usah terlalu sombong. Aku nggak bisa. Giliran dikasih orang, kenapa bukan aku? Dikasih tadi. Inilah manusia. Kerjanya ngeluh, ibadah ngeluh, sehingga tidak dikasih lagi amanah. Pergi ke tanah suci, capeknya, panasnya. Kalau kamu tamu loh, kalau kamu tamu banyak omong, banyak ngobrol, banyak mengeluh, kata tuan rumah, jangan datang lagi ya. Tidak diundang lagi tuh ke tanah suci. Jadi kalau ke tanah suci jangan mengeluh. Ih, panas jangan. Tidak dipanggil lagi. Salat juga jangan mengeluh. Siapa yang salat lalu mengeluh, tidak lama isdet. Isdet apaan Pak Ustadz? Mati. Isdet bukannya itu. Dead, bukannya isdet. Kenapa? Hanya orang hidup yang salat. Hanya orang hidup yang salat. Kalau kamu mengeluh karena salat,
siap-siap datang malaikat maut mencabut nyawamu. Mengeluh karena mengeluarkan zakat, siap-siap jadi miskin. Mengeluh tentang puasa, jangan harap ketemu Ramadan tahun depan. Kalau begitu, laksanakan ibadah tanpa keluhan. Laksanakan ibadah tanpa keluhan. Ngurus orang, aduh, banyak sekali aku urus. Syukurlah karena kamu mengurus, bukan kamu yang diurus. Capek jadi istri, nggak lama lagi janda loh. Kenapa? Tidak bisa, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kalau Allah marah, orang-orang yang mengeluh itu akan dicabut nikmat itu. Karena kubur nikmat. Gunakan saja. Hai. Artinya alhamdulillah, saya tidak usah olahraga. Karena saya ceramah banyak goyang. Jamaah, jangan marah ya. Orang marah cepat orang tua cepat mati. Ngapain cepat mati? Sekarang pertanyaannya pada diri kita, senang nggak kalau kamu dikomentari, dikeluhin, ada orang datang ke rumahmu marah-marah terus mengeluh-mengeluh? Senang nggak? Kalau begitu jangan mengeluh juga. Kembalikan pada diri kita. Inilah banyaknya manusia tidak sadar diri atas apa yang pernah dilakukan. Sebenarnya itu menyinggung pantulan kepada dirinya. Ya, yakinkan pada diri kita supaya hilangkan keluhan. Apalagi curhat sama orang, aku kurang ini, aku kurang ini. Kata tetangganya sama. Jadi percuma. Mengeluh yang terbaik hanya mengeluh kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Curhat kepada manusia ember bocor. Tersebar itu berita. Saya tidak mau curhat sama sebelah kanan saya. Pasti tersebar di siang hari. Bisa aja Pak Ustadz. Orang saya curhat sama Pak Ustadz juga. Kembali lagi di Islami Tindah, masih di tema kita hari ini, berat kutopang sendiri. Dan masih ada Melinda yang berdiri di tengah-tengah kita semua, menanti klarifikasi jawaban. Apakah jawaban tadi yang dikatakan oleh Melinda itu jujur atau dia bohong? Langsung aja, saya nggak perlu mulai dari awal, mungkin saya ada pilih-pilih aja. Ini ada menarik di saya ini adalah, pilih lepas hijab dapat rezeki miliaran atau tetap berhijab tapi rezekinya pas-pasan. Tapi Melinda bilangnya, katanya jawabannya tetap berhijab tapi rezekinya pas-pasan. Melinda susah, pasti ada alasannya. Coba kita tanya dulu, coba. Jawab dulu, enak aja. Apa ya? Coba jawab. Saya kalau apa ya, jujur saya sholat hajat dan saya selesai berdoa. Ya Allah, saya bilang, saya ingin istiqomah, tapi di sini saya harus bekerja karena kan genre saya kan di house musik kan, dan semua IO dan semua ini itu udah saya alami. Jadi kalau berhijab enggak langsung hilang kayak gitu, tapi ya gimana, berat buat saya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang tampil lepas hijab, iya, tapi insya Allah kalau hari-hari maksudnya yang untuk pakai yang celana pendek mini-mini yang seksi-seksi itu udah enggak. Jadi jawabannya gimana nih klarifikasinya? Gini aja, gini, Ibu saya minta doanya buat seluruh masyarakat Indonesia, buat Melinda lovers yang selalu setia sama saya, yang selalu berdoa buat saya. Saya hanya minta mohon mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Saya bisa istiqomah karena manusia itu untuk menjadi manusia yang lebih baik itu perlu tahapan. Betul. Mungkin di sini saya harus memperbaiki ibadah saya dulu, mungkin lisan saya juga gitu kan. Dalam attitude saya juga semuanya harus saya perbaiki dulu. Betul. Karena kalau memang semuanya sudah saya bisa jalani dan saya berhijab itu kan mungkin kesananya lebih baik. Kalau boleh saya ambil kesimpulan dari jawaban tadi, pilihnya nomor 2 walaupun kenyataan sekarang masih di nomor 1. Ya,
Benar ya Ustaz Oki, Iya, Ustaz benar. ada tanggapan? Ini hijab itu wajib, perintah Allah. Bukan manusia yang menanggung rezeki kita, tapi Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan hijab itu kalau tidak berguna buat wanita. Justru Melinda akan menjadi lebih mahal, lebih mulia dengan berhijab. Yang dibutuhkan kan suara kalau nyanyi. Yang dibutuhkan adalah suara. Bener Pak Ustadz itu. Banyak orang yang pakai hijab sambil nyanyi kok ada. Betul. Umi Elvi, Evita Mala, Evita Mala. Umi Elvi. Betul. Banyak. Jadi tidak mesti. Mungkin ada rezeki banyak, tapi tidak berberkah. Nauzubillah ya Allah. Mungkin banyak uangnya, tapi tidak bermanfaat. Nauzubillah ya Allah. Mungkin banyak uangnya, tapi itu malah mencelakakan dia. Nauzubillah. Ustaz Oki, ada yang mau ditambahkan silakan. Iya, yang pertama bahwa memang sulit, kita memahami kondisinya sulit, apalagi single parent harus Betul. mencari uang. Betul. Tapi percaya bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Jadi kalau kata Allah, kamu nggak dapat rezeki itu ya nggak akan dapat. Kita kejar pakai apapun, pakai baju, jilbab atau nggak pakai. Kalau kata Allah nggak dapat ya nggak dapat. Maka jangan pernah bergantung sekali-kali pada manusia yang cuman hamba Allah yang lemah itu. Karena hijab ini terlalu berharga untuk hanya segepok uang itu. Memang ketika memakai kerudung, memang kata Allah memang apakah kamu mengaku beriman sementara kamu belum diuji? Kata surat Al-Ankabut ayat 2. Dan surat Al-Baqarah, apakah kamu merasa kamu masuk surga? 214. Sementara kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kamu. Jadi, kalau misalnya saran saya, mendingan Mbak Melinda coba deketin lagi sama Allah. Bilang sama Allah bukan takut dengan pekerjaan itu, tapi buat aku taat kepadamu ya Allah. Bantu aku untuk taat padamu ya Allah, sehingga aku malu melakukan hal-hal yang dibenci olehmu. Jadi insya Allah nanti Allah bantu. Tapi Allah pasti uji dulu. Amin. Jadi Uji sama-sama kita dulu. doain aja mudah-mudahan Iya. Melinda ke depannya pakai jilbab Amin, tetap amin. dapat miliaran. Amin. Amin, insya Allah. Dan ada pertanyaan selanjutnya tadi, ada satu lagi yang saya masih mau tanyakan. Tadi ada anak pernah protes nggak sama penampilan mamanya? Melinda jawab pernah. Kenapa anaknya protes? Penampilan seperti apa ini protes sama anaknya? Awal yang itu pertama kali aku berhijab, dia protes. Dia sempat nggak kenalin aku Pak Ustadz. Itu benar. Ini siapa? Langsung begini terus, tapi lama-lama dia ngenalin saya. Terus kalau misalkan kali protes, mami cantik gitu. Entah kalau misalnya enggak gitu. Tapi protesnya yang dalam hal kebaikan gitu. Dalam hal yang kebaikan. Oh, dan protes lagi kalau misalkan aku berkata misalkan keceplosan ngomong, lu jangan gitu, mami itu nggak boleh, itu dosa, jadi gitu. Aku kayak subhanallah, anak aku pinter gitu. Misalkan kalau aku ngomong kasar, mami nggak boleh, itu dosa gitu. Karena anak-anak itu sudah dapat dari sekolahnya. Iya, Jadi memang, ketika benar. beda dari materi yang dikasih oleh gurunya, Iya. terus ternyata aplikasinya salah, itu pasti marah dia. Iya betul. Jadi kepada orang tua jangan pernah marah kalau ditegur anak. Jangan pernah malah memarahi anak. Tahu mana kamu? Saya lebih tua dari kau. Gitu. Tidak boleh gitu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita bisa menerima atas masukan dari anak-anak kita. Gitu. Ada nggak dari protes anak ke Melinda yang bikin Melinda jadi sedih atau nangis? Protesnya sampai saat ini misalnya kalau aku lagi nanya gini Pak Ustadz, mami boleh nggak cari papi baru lagi? Nggak boleh sama dia. Enggak, mami punya aku, mami nggak boleh punya siapa-siapa gitu Pak Ustadz. Tidak boleh, salah. Gimana Pak Ustadz menjelaskannya? Nggak bisa. Allah sudah menakdirkan manusia itu untuk hidup berpasangan. Tidak boleh menutupi rezeki, tidak boleh menutupi jodoh. Jelaskan sama anak, nah dengan penjelasan bahwa kita harus hidup berpasangan, jelaskan. Sebenarnya anak itu Ingat, gampang. Masih kecil. Sebenarnya gini, Ustazah. sebenarnya Gimana, anak itu Ustazah? gampang. Anak kecil itu kan jiwanya bersih. Betul. Dia tahu loh siapa yang sungguh-sungguh sayang sama dia, Betul. siapa yang pura-pura cuman sayang sama mamahnya, dia paham betul. Betul. Jadi mendingan kalau misalnya ada laki-laki yang masuk nanti, suruh sama anaknya dulu, coba cari perhatian anakku dulu deh. Kalau udah dapat baru gitu. Harus begitu. Jadi memang pas putri aku kalau misalnya ada yang mau deket sama, misalkan kalau dia datang ke rumah gitu kan, misalkan siapa yang suka misalkan, terus aku deketin dulu sama anak aku. Iya. Terus tiba-tiba aku lihat dari situ, oh anak aku nggak mau deket, kenapa ya? Jadi anak tuh filter loh sebenarnya. Iya. Memang anak Luar aku biasa ya. punya apa? Dia punya ini yang kuat, insting yang Insting kuat, yang Ustazah. kuat. Jadi Dan beritahukan tidak semua laki-laki Tepuk tangan sekali lagi
untuk Melinda. Melinda terima kasih banyak. Boleh duduk kembali. Satu lagi kita doain sama-sama. Mudah-mudahan Melinda akan mendapatkan suami yang soleh. Amin. Kalau mau dapat suami soleh, cari di masjid, cari di tempat yang baik-baik. Kalau mau dapat suami soleh, istri soleh, kitanya juga harus soleh dulu. Dari Ustazah ada tips lagi. Ini Masya Allah. Pak Ustadz kita lanjutkan lagi di tema kita hari ini, berat kutopang sendiri. Pak Ustadz bagaimana caranya menyadari Allah tidak akan memberikan masalah di luar kemampuan hambanya Pak Ustadz. Silakan mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Di surah Al-Baqarah jelas disampaikan tidak akan diberikan beban kecuali kemampuan diri. Bu. Kira-kira ibu kalau kasih tugas sama anak-anaknya sesuai kemampuan anak kan? Punya anak laki-laki perempuan, yang mana disuruh baikin genteng? Nah, laki-laki. Yang mana disuruh cuci piring? Sudah tahu ya? Oh bagus. Kalau kita saja tahu, apalagi Allah. Apalagi Allah. Yang maha tahu segalanya. Tidak usah engkau ragukan Allah. Karena Allah sudah memberikan kepercayaan kehidupan kepada diri kita. Kalau Allah saja memberikan kepercayaan diri kita dengan adanya kehidupan, kenapa kita tidak memberikan kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah senantiasa luar biasa besarnya kasih sayangnya terhadap diri kita. Seandainya kita mau hitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, habis umur kita untuk mau menghitung nikmat itu. Seandainya kita mau menulis semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menjadikan semua pohon yang ada di atas bumi ini menjadikan penanya, dan air laut adalah tintanya. Habis pohon itu, habis air laut, dan nikmat itu belum habis tertulis. Ini sebenarnya yang tanpa kita sadari. Kadangkala manusia tidak sadar bahwa manusia sudah melakukan kesalahan besar dengan melawan Allah. Makanya dilarang berkata limaza, kenapa ya Allah? Kenapa saya miskin? Karena kamu pantas jadi miskin. Seandainya kau jadi orang kaya, stres kau. Kenapa saya tidak jadi pejabat? Seandainya kau jadi pejabat, masuk penjara kau. Karena tidak cocok jadi pejabat. Sehingga ada seorang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, doakan jadi orang kaya saya. Kata Nabi, tidak pantas kau jadi orang kaya. Akhirnya setelah dia jadi kaya, tidak pernah nongol di masjid. Itu. Sudah cocoklah kau begitu. Orang miskin, tidak usah minta kaya.